Baik, saya ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, Salam Nusantara, Bapak, Ibu, Kakak yang hadir pada malam hari ini di webinar Become a Coach atau menjadi seorang coach yang diselenggarakan oleh Masyarakat Coach Indonesia. Bapak Ibu sekalian, izin saya menayangkan slide begitu ya, beberapa slide di bagian depan dan bagian belakang. Ini judul kegiatan kita, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau Bapak Ibu ada yang sering ikut webinar, paling tidak Bapak Ibu tidak salah ikut webinar gitu ya. Kemudian izinkan saya menyampaikan beberapa kesepakatan belajar kita, Bapak Ibu. Yang pertama, ini judulnya webinar Become a Coach gitu ya. Bapak Ibu sudah hadir. Terus kita akan mulai tepat 19.00 dan nanti kurang lebih selesai di 21.30. Bisa lebih cepat dan bisa lebih mundur tergantung interaksi kita bersama. Jadi ini webinar bukan bersifat satu arah, tetapi nanti kita akan lebih banyak diskusi, tanya jawab, dan juga melakukan coaching. Dan untuk mendapatkan manfaat optimal, silahkan hadir penuh, utuh dari awal sampai akhir, Bapak Ibu sekalian ya. Siapkan catatan Anda dan kita akan berinteraksi dengan catatan. Oke, yang sudah on cam mungkin berkenan untuk menunjukkan catatannya. Bukti bahwa Bapak Ibu sudah menyiapkan catatan, itu maksud saya gitu ya. Silakan tunjukkan catatan Anda. Oh, saya sudah siapkan catatan. Anda sudah mana tunjukkan? Wah. Oh. Ini Pak Andi ini kanu ya, Gen Z gitu ya. Saya nyatatnya pakai handphone. Bahkan saya nggak nyatat ini ketika suaranya muncul ini sudah terekam gitu ya. Oh, pakai stylus. Oke, thank you. Yang lainnya masih paper and pencil is okay gitu ya. Oke, catatan Anda. Yang kedua, Bapak Ibu, karena sesi kita panjang, maka silakan menyiapkan minum, Bapak Ibu. Yuk, yang sudah menyiapkan minum, nah, boleh ditunjukkan. Oh, ini gelas saya. Ayo, ini tumbler saya. Ayo, yang belum ada cari-cari dulu ya, gitu ya. Wis, kopinya asik sekali ini Pak Abed ya. Oke, yuk boleh minum Bapak Ibu sekalian. Jadi sepanjang webinar Bapak Ibu boleh untuk nanti minum di sela-sela sesi gitu ya. Bapak Ibu boleh minum bahkan di dalam sesi pun silakan minum. Tapi kalau untuk makan ya tolong ya dimatikan kameranya. Nanti kalau makan nanti gagal fokus kita. Ini apa yang dimakan ini enak banget gitu ya. Oke, terima kasih ya Ibu sekalian ya. Oke, dan catatan aman, minuman aman gitu ya. Silakan on video Bapak Ibu sekalian gitu ya. Tentunya ini cara belajar orang dewasa gitu dan Bapak Ibu sedang live gitu ya. Di wajah-wajah itu orang yang nyata Bapak Ibu sekalian, itu bukan video yang direkam kemarin, tidak, kita real gitu dan buktinya bahwa kita hadir adalah dengan on kamera Bapak Ibu sekalian. Jadi yang memungkinkan silakan Anda on kamera. On kamera artinya kalau kamera Anda menyala ada wajahnya Bapak Ibu gitu ya. Jadi jangan sampai handphonenya dinyalakin kameranya terus diletakkan di meja gitu ya. Nanti yang muncul langit-langitnya gitu ya. Oke, jadi please on kamera dan mikrofon Anda kalau tidak digunakan silahkan dimatikan saja. Saya sepanjang sesi akan menjaga supaya tidak ada suara bocor gitu ya. Suara artinya suara-suara yang tidak seharusnya muncul gitu ya. Baksonya udah datang. Nah, jadi kayak gitu Bapak Ibu. Tiba-tiba peserta kita bingung, ada yang pesan bakso gitu ya. Jadi tolong kalau tidak sedang berbicara, matikan saja mikrofonnya. Oke, dan Bapak Ibu, kolom chat gitu ya. Kolom chat ini kita gunakan untuk interaksi Bapak Ibu. Jadi perkenalan, interaksi, tanya jawab silahkan gitu ya. Oh, ini udah salam-salam boleh di sini gitu ya. Tidak usah untuk presensi, kita nggak perlu presensi gitu ya. Jadi nggak usah Agung Jogja hadir, gitu. Nggak usah Bapak Ibu sekalian. Kita gunakan untuk interaksi. Dan cara terbaik untuk belajar, Bapak Ibu sekalian, guru saya menyampaikan bahwa kita harus dalam suasana senang, bahagia, dan gembira. Suasana senang, bahagia, dan gembira itu muncul di ekspresi wajah kita. Maka Bapak Ibu sekalian, saya tidak tahu bagaimana ekspresi senang, bahagia, gembira, tapi oke, dalam beberapa detik ke depan silahkan tunjukkan ekspresi wajah Anda yang senang, bahagia, gembira. Ya, jadi yang belum on cam silahkan on cam. Kemudian dekatkan di layar. Kita bisa menebarkan energi positif, senyuman kita, ekspresi gembira kita pada orang-orang yang juga membuka layar. Oke, Bapak Ibu, silahkan dekatkan wajah Anda ke layar dan berikan ekspresi senang, bahagia, gembira. Yo, silahkan Bapak Ibu dekatkan ke layar. Oke, oke, thank you. Nah, terima kasih.
Saya cuma mau ambil gambarnya, Bapak Ibu. Ya, tadi kalau gambarnya serem-serem gitu, wah ini webinarnya menyeramkan gitu ya. Untuk dokumentasi kan harus gambar yang gembira. Oke, yang telat-telat silahkan, yuk dinyalakan mikrofonnya. Baik, dinyalakan gambarnya. Oke, nanti kita ambil gambarnya. Oke. Oke, thank you Bapak Ibu sekalian. Yes. Terima kasih yang sudah menyalakan on cam ya, dan boleh dipertahankan Bapak Ibu sekalian gitu ya. Saya juga akan on cam sepanjang sesi gitu ya. Lah iyalah gitu ya. Oke, dan yang belum hadir di awal gitu ya, saya memperkenalkan ulang, nama saya adalah Agung gitu ya. Pendidikan saya dokter. Uh, Kemudian saya sudah menjadi dokter berapa tahun ya? Ya sekitar 23 tahun. Udah tua ya Bapak sekalian ya. Sudah 23 tahun, jalan ke 24, dan saya juga profesional trainer, sudah mulai tahun 2012, dan juga tentu saja profesional coach dari Masyarakat Coach Indonesia. Dan di Masyarakat Coach Indonesia, saya dipercayai sebagai direktur bisnisnya Masyarakat Coach Indonesia. Jadi kalau memperkenalkan diri, saya sering memperkenalkan sebagai profesional coach, trainer, public speaker, dan healthy enthusiast. Jadi bagaimana hidup sehat tidak hanya diomongkan oleh dokter, tetapi juga dipraktekkan. Demikian Bapak Ibu sekalian, ini perkenalan dari saya. Oke, terima kasih. Dan Bapak Ibu, mari kita mulai dengan pertanyaan pertama, Bapak Ibu. Pertanyaan pertama ya. Oke, Bapak Ibu yang sudah tahu coaching, boleh ketik satu di kolom chat. Satu saya sudah tahu. Kalau belum tahu, ketik nol di kolom chat. Silahkan. Yo, yang sudah tahu, ketik satu di kolom chat. Yang belum tahu, ketik nol. Oke. 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 Ya, silakan. Tadi Kak Alicia tadi ibu rumah tangga gitu, kok jualan ya? Apa yang dijual gitu ya? Oke, baik. Silakan. Yuk ketik satu di kolom chat. Yang belum tahu ketik nol gitu ya. Banyak yang sudah tahu ternyata ya. Oke, well, thank you, terima kasih gitu. Nah, yang sudah tahu mungkin berkenan untuk on cam dan on video, sorry, on mikrofon, dan kita diskusi sebentar. Apa coaching menurut Bapak Ibu sekalian? Yang tahu betul ya, karena pernah di pertemuan sebelumnya itu ada ibu-ibu, oh, saya tahu itu, saya punya 3 di rumah coach gitu, lucu-lucu, kemarin habis beranak. Itu kucing, Bu, bukan coaching. Ya, silahkan. Oke, siapa yang sudah tahu coaching? Silahkan, boleh raise dulu atau langsung nyalakan mikrofonnya. Mari kita diskusi. Apa itu coaching menurut Bapak Ibu? Silahkan. Lu katanya banyak yang tahu. Ini tiba-tiba diem. Ibu Eva sudah nyala mikrofonnya. Silakan Bu. Iya. Nanti setelah itu Kak Dedi ya. Silakan Bu Eva duluan. Silakan. Baik, Coach. Terima kasih untuk waktunya. Saya pernah tahu coaching itu dari ketika masih di asuransi, Coach. Di insurance kita karyawan. Hmm. Jadi ada masuk seminar atau training, kemudian kita kenal dengan Coach Utoro. Mungkin Coach Hmm. juga kenal ya, Coach. Punten. Ya, kenal. Terus sama Bu Tri, Coach Sri. Ya. Triatmojowati itu kabak saya dulu, Coach. Jadi saya Oh. kemudian ya di kantor, Coach Hmm. Turo masuk ngasih change apa ya manajemen ya ke kantor Hmm. kita. Kemudian saya ikut trainingnya dulu Hmm. 2017 sebelum saya resign itu di Coach Coaching esensial. ya coaching esensial Coach itu 3 hari atau 4 hari ya di Jakarta ya dulu. Tapi sebenarnya bagus ya Eh, Insya Allah Ibu, nanti ya. ceritanya boleh di coaching menurut Ibu dulu, dari apa Ibu coaching menurut Ibu, Eva? Coaching Harus itu benar nih ya, simpelnya sih kalau tidak benar saya adukan Coach Sutoro. Silakan. baik Coach. Simpelnya sih sebenarnya yang sama seperti yang udah Coach jelaskan ya di Ya. sebelumnya di dalamnya. Jadi Hmm. kalau saya simpelnya seni dan ilmu bertanya ya Coach ya. Jadi Seni dan ilmu memfasilitasi bertanya. coachingnya kita gitu. Jadi dari yang kita coach itu kita akan mendapatkan insight dari dia dengan pertanyaan-pertanyaan yang kita berikan ya Coach. Mungkin simpelnya begitu Coach. Oke, Mohon maaf. terima kasih Bu Eva, luar biasa. Betul. Oke, betul sekali lah ya, karena Coach Sutoro itu salah satu founder atau pendiri dari MCI Masyarakat Coach Indonesia. Jadi Iya. betul Ibu. Oke, Kak Dedi silakan. Ayo Kak Dedi tadi sudah resen, boleh Ya, di sedikit guys. Mungkin yes, boleh silakan. direvisi kalau dikoreksi kalau misalkan salah ya kurang tepat ya. Oke. Coaching ini adalah sebuah kegiatan kolaboratif ya antara coach dengan coachee.
yang Mm-mm. bertujuan untuk mengidentifikasi tujuan, kemudian mengidentifikasi juga hambatan Mm-mm. ke apa namanya dengan tujuan untuk meningkatkan performa dari si coach itu mungkin. Oke, keren sekali dan ini definisinya letter luck gitu ya. Boleh tahu Pak Dedi atau Mas Dedi Mas belajar aja coaching di coach. mana? Belajar dari mana sebelumnya? Pernah ada pelatihan semacam pembekalan untuk karyawan seperti itu Oh gitu dari ya. Oke, jadi saya lupa dari hand tahun out-nya berapa itu ya. ya intinya kayak gitu. Hand out-nya itu. Oke. Thank you, terima kasih Kak Dedi. Selanjutnya Kang Aib, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi di WA Group saya udah isi, tapi kayaknya sedikit terbantahkan karena itu cenderung kepada konsultan ya tadi kata Coach Agung. Oke, sedikit saya revisi. Saya dulu pernah ikut webinar juga seperti ini Mm-mm, dari Pak Ishak atau siapa ya? mm-mm. Yaitu coaching itu adalah sebagai bentuk kemitraan bersama atau klien coaching Ya. untuk memaksimalkan potensi secara pribadi dan profesional yang dimilikinya dengan proses yang menstimulasi serta memprovokasi pemikiran dengan proses yang kreatif. Mungkin itu. Ini juga definisi yang apa? Yang baku gitu ya. Di sini ya definisi yang baku ya, Kang Aib ya. Teks banget ini mah. Thanks banget. Thanks banget pokoknya. Thank you Kang Aib. Baik. Oke, cukup dulu Bapak Ibu sekalian ya. Oke, Oke, terima tadi kasih. adalah thank you Kang Aib ya. Tadi adalah beberapa definisi mengenai coaching gitu. Dan semuanya benar definisi, kecuali yang tidak benar gitu ya. Definisi coaching tadi sudah benar. Nah, Bapak Ibu, dari buku ini, buku coaching, semua orang bisa jadi coach gitu ya. Saya akan mengambil rujukan dari buku ini bahwa sejarah coaching, kata coaching itu berasal dari bahasa Hungaria yang artinya coach gitu ya. Coach dalam bahasa Hungaria coach yang artinya adalah kereta atau pedati. Sehingga kereta atau pedati itu mengantar seseorang atau barang menuju ke tujuan. Jadi mulai dari situlah kemudian kata coaching dikenal orang yang mengantarkan seseorang ke tujuan gitu ya. Tadi kalau Kang Aib kemitraan gitu ya, kita jadi kebayang aplikasi online gitu ya. Itu kan kemitraan gitu ya. Apakah itu mengantar seseorang ke tempat tujuan gitu ya. Oke, dan kemudian dalam perjalanan selanjutnya Bapak Ibu sekalian, dalam literasi gitu ya, dalam literasi pada abad 19 itu coach itu digunakan sebagai kata ganti atau sebutan bagi para tutor yang membantu mahasiswa untuk lulus di Universitas Oxford dan Cambridge. Jadi tutor ini bukan dosen gitu ya, bukan dosen, tetapi dia yang membantu secara private para mahasiswa itu untuk lulus dalam ujian. Mungkin bayangan saya kalau di zaman kita sekarang mungkin seperti guru les gitu ya, guru bimbel. Itu pada abad 19. Dan kemudian kata coach gitu ya, ya maka kemudian banyak beberapa apa misleading gitu atau misunderstanding adalah para pelatih olahraga. Maka tentu Bapak Ibu tentu tahu gitu ya, salah satu coach yang paling terkenal Coach Sintayong gitu ya, tahun lalu gitu ya, di Indonesia paling populer beliau. Maka orang mengira atau banyak yang menduga bahwa oh coach itu berarti seorang pelatih olahraga. Dan hampir dalam berbagai cabang olahraga, dan saya yakin di antara Bapak Ibu ada gitu ya, sebagai pelatih olahraga kemudian juga dikenal atau menyebut dirinya sebagai seorang coach. Apakah benar? Ya, tentu saja benar karena memang kata coach digunakan di dunia olahraga sebagai sebutan sebagai pelatihnya gitu ya. Saya punya personal trainer gitu ya di gym dan dia juga dipanggil coach gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, penulis buku tentang coaching gitu ya, itu yang pertama kali dia menyebutkan kata coaching itu dalam permainan tenis, Bapak Ibu sekalian. Sang penulis itu mengatakan bahwa ternyata untuk menjadi seorang atlet yang kompeten, yang keren, yang berprestasi, itu tidak cukup belajar teknik saja, teknik olahraganya gitu ya, tetapi juga bagaimana mengelola mindset-nya. Nah,
pengelolaan mindset inilah yang kemudian dibawa kompetensi coaching itu ke dalam dunia yang lebih luas. Maka di abad 20, coaching, Bapak Ibu sekalian, itu mulai digunakan di dunia corporate, jadi dunia perusahaan. Jadi tidak lagi hanya di dunia olahraga, tetapi di perusahaan. Tentu saja para coach di perusahaan ini tidak melatih tenis atau melatih olahraga, tidak. Mereka melakukan coaching. Jadi kemudian mulai ada pemisahan yang jelas bahwa coach mengcoaching, pelatih melatih, atau trainer mentraining. Gitu ya. Jadi pemisahnya mulai jelas. Jadi kalau Anda mengatakan diri sebagai coach gitu ya, maka Anda mengcoaching. Itu. Jadi kalau Anda, saya trainer gitu ya, Anda mentraining. Nah, Bapak Ibu sekalian, malam hari ini saya sedang tidak mengcoaching, saya mentraining. Materi training saya tentang coaching gitu ya. Jadi, oh coaching begini ya, tidak. Ini training Bapak Ibu sekalian. Oke, dan selanjutnya Bapak Ibu sekalian, tadi berbagai definisi dan saya yakinkan definisi tadi betul gitu ya. Nah, ini ya, abad 20 digunakan di berbagai industri. Ini definisi coachingnya Masyarakat Coach Indonesia atau MCI. Satu, coaching adalah percakapan. Tidak sembarang percakapan, tapi percakapan intensif. Jadi coaching tidak latihan, tidak melatih, gitu ya. Percakapan intensif. Antara siapa? Antara coach dan coachee, gitu ya. Atau saya, supaya memudahkan, saya akan menyebutnya klien. Antara seorang coach dengan klien, untuk mendapatkan tujuan dengan cara memperjelas tujuannya, menyusun rencana langkah, dan yang ketiga mengelola sumber daya untuk mencapai tujuan. Ini definisi coachingnya Masyarakat Coach Indonesia. Jadi jelas, apa yang dilakukan dalam coaching? Percakapan. Tetapi bukan sembarang percakapan, tapi percakapan yang intensif. Lalu apa yang diobrolkan? 3 hal. Tujuan, langkah, dan sumber daya. Maka Bapak Ibu sekalian, dalam coaching gitu ya, dalam coaching, maka yang dilakukan coach apa? Nomor 1, memfasilitasi klien menemukan tujuannya dan memperjelas tujuan. Itu yang dilakukan coach. Tujuannya milik siapa? Milik klien. Jadi bukan miliknya coach gitu ya. Milik tujuannya milik klien. Kemudian yang kedua, apa yang kemudian dilakukan coach gitu ya? Mendetailkan langkah-langkah klien. Setelah tujuannya jelas, maka kemudian coach akan bertanya kepada klien untuk didetailkan cara-cara atau langkah-langkah untuk mencapai tujuan. Dan tentu saja yang ketiga adalah memfasilitasi klien untuk mengelola sumber daya, baik yang dimiliki ataupun yang tidak dimiliki. Caranya bagaimana? Maka Pak Ib saya tanya, lalu caranya bagaimana? Gitu ya, cara pengarahannya bagaimana pengarahkannya? Caranya dengan bertanya. Ini Bapak Ibu sekalian. Jadi seorang coach tidak memberitahu. Begitu. Ini jadi yang bedanya coaching dengan yang lain, dengan pelatih, dengan training, dengan konsultan, dengan mentor, dengan konselor, dengan trainer gitu ya. Seorang coach hanya bertanya. Itu perbedaan utamanya. Begitu ya. Maka kenapa coaching berbeda dengan yang lainnya? Dengan cara ini tadi, bertanya. Begitu. Sampai di sini dulu tentang definisi coaching. Apakah ada pertanyaan tentang definisi coaching, Bapak Ibu? Silakan. Jika ada yang mau bertanya, boleh resen atau boleh langsung nyalakan mikrofonnya. Kalau ada yang mau bertanya tentang definisi coaching. Silakan. Ada? Aman? Wah. Kalau aman, yang on cam boleh berikan jempolnya. Nanti kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Oke, Pak Deddy aman. Pak Adi aman. Oke, oke, Pak Rani juga aman. Oke. Yes, oke, Pak Prasojo juga aman, Kak Alisa juga aman ya. Oke, baik. Kalau aman Bapak Ibu, saya akan masuk ke bagian yang kedua. Lalu apa bedanya coaching dengan metode yang lain? Begitu ya. Ini bedanya Bapak Ibu. Saya membedakan antara consulting atau konsultasi, orangnya namanya konsultan gitu ya. Kemudian mentoring, orang yang memberikan mentoring namanya mentor, yang di mentoring namanya mentee, gitu ya. Konselor, orang yang memberi konseling, dan yang dikonseling namanya konseli. Kemudian training, yang memberi training namanya trainer, yang diberi training namanya trainee. Nah, kita mulai dengan consulting, Bapak Ibu. Dalam consulting,
Konsultan itu memberi nasihat berdasarkan keahlian sang konsultan. Maka Anda sebagai konsultan, Anda ahli di bidang itu. Saya sebagai dokter, saya mempunyai keahlian di bidang kesehatan. Saya bisa memberi konsultasi di bidang kesehatan. Tetapi saya tidak bisa memberi konsultasi di luar keahlian saya. Tiba-tiba orang tanya tentang hukum, itu saya tidak tahu. Saya tidak bisa menjadi konsultan di bidang hukum. Yang kedua adalah mentoring. Seorang mentor itu selain ahli di bidangnya, dia juga mempunyai pengalaman profesional, Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu menjadi karyawan gitu ya, sudah lama gitu ya, nah, Anda bisa mementor karyawan-karyawan baru. Anda sudah punya pengalaman di bidangnya. Demikian, itu mentoring. Kemudian konseling. Nah, konseling ini dilakukan oleh konselor atau psikolog gitu ya, atau psikiater. Mereka melakukan konseling. Dalam proses konseling, itu ada proses diagnosa dan menyelesaikan masalah yang pernah terjadi di masa lalu. Maka tidak semua orang bisa melakukan konseling. Demikian. Nah, lalu apa itu coaching? Tadi kan coaching percakapan intensif gitu ya. Dalam proses percakapan intensif itu, kemudian klien menemukan kesadarannya, dia lebih sadar. Klien menjadi lebih berdaya. Klien menjadi lebih bertanggung jawab, lebih beraktualisasi diri, dan berkontribusi. Nah, maka perbedaan utama selain caranya tadi bertanya, maka yang berwarna biru yang bukan coaching, itu prosesnya dilihat dari sisi kliennya, itu bahwa segala yang di luar klien itu kemudian dimasukkan ke dalam diri klien. Jadi konsultasinya dimasukkan gitu ya, mentoringnya dimasukkan gitu ya. Maka proses ini di dalam coaching dikenal dengan proses outside in gitu ya. Sesuatu yang dari luar dimasukkan ke dalam. Sebaliknya dalam coaching yang dilakukan oleh seorang coach itu adalah mengeluarkan apa yang sudah ada di dalam diri klien, kemudian dikeluarkan. Maka prosesnya namanya inside out. Jadi tadi Kang Aib di grup gitu ya, coach tidak memberitahu, coach menanyakan. Demikian. Ini bedanya coaching dengan yang bukan coaching. Oke, Bapak Ibu feel free untuk bertanya di kolom chat gitu ya. Nanti saya akan membaca pertanyaan Anda. Tapi kalau Bapak Ibu mau menyela langsung, silakan. Gitu ya, silakan langsung boleh raise dan kemudian bertanya apa yang hendak ditanyakan. Oke, sampai di Coach, sini. Yes, silakan. Bu Eva ya. izin bertanya, Coach. Silakan Bu Eva. Kalau pelatih itu bisa disamakan nggak ya, Coach? Pelatih ya. Karena Pelatih. kan di BNSP ada sertifikasi yang level 3 juga pelatih ya, Coach ya. Kadang saya, Betul. karena hampir sama dengan mentor juga, sama ini. Nah, Ya. itu melatih ya, karena di situ kan ada yang tadi di-share sama Coach kan ada mentoring, training ya kan. Kalau pelatih masuknya kemana, Coach? Kira-kira Pelatih itu trainer, Ibu, Bu Eva. masuk ke trainer ya, Coach ya. Ya, pelatih itu trainer dan kompetensi training, kompetensi trainer itu berbeda dengan kompetensi coaching. Iya. Jadi seorang trainer berbeda dengan seorang coach. Sertifikasinya juga berbeda, Bu. Kompetensi yang dimiliki juga berbeda. Iya. Satu lagi, Coach. Kalau yang Silakan. coaching kita ini ada sertifikasi BNSP ya, Coach, sekarang? Coach yang Coaching. sebentar Ibu mengatakan coaching kita ini yang mana gitu ya. Kalau pertemuan malam hari ini tentu tidak bersertifikasi BNSP. Bukan. Gitu. Ya, mohon maaf ke depannya, Coach. Oh ya iya, kan? ada. Jadi coaching ini kan di MCI memang ada sertifikasi BNSP-nya untuk yang coaching gitu ya, Coach ya. Ada. Ada ya, Coach. Karena kan dulu, mohon maaf, Coach Utoro kan sertifikasinya dari luar ya, Coach ya kan. Ya. Nah, Sudah ada Ibu, sertifikasi BNSP untuk coaching sudah ada dan berbeda dengan sertifikasi trainer gitu ya. Maka saya bisa menyampaikan bahwa kompetensi training dan kompetensi coaching beda. berbeda. Betul Sama sekali. satu lagi, Coach. Nanti saya ikut belajar, cuma saya izin off cam. Silakan. Kalau di trainer itu kan kita ada level 3, 4, 5, 6 ya, Coach ya. Nah, kalau di BNSP untuk coaching ini ada levelnya nggak ya, Coach? Ada, Ibu. Ada. Ada yang namanya APCI, Bu. APCI itu Asosiasi Praktisi Coaching Indonesia, gitu ya. Di APCI itu ada 3. Yang pertama adalah praktisi coaching, kemudian yang kedua adalah professional coach,
Dan yang ketiga adalah business coach. Ada 3 level itu. Hmm. Gitu. Itu masing-masing BNSP ya, Coach? Mohon maaf. Yes, ya, ya, Oke. ya. Nah, Dan mm, silakan, ketika silakan. kita dapat yang praktisi, kita udah bisa disebut coach belum ya, Coach? BNSP atau hanya atau hanya mempunyai sertifikat BNSP doang Oke, yang sebagai oke. praktisi gitu. Tentu sama seperti Bu Eva yang sudah tersertifikasi BNSP gitu ya. BNSP itu kan tidak memberikan pelatihan, dia menguji. Iya. Bagaimana untuk bisa mendapatkan sertifikat BNSP ya dia mengikuti Hmm. ujiannya BNSP. Demikian ya Bu ya. Ya, Oke. siap, Nah, Coach. demikian. Jadi dia tidak kemudian oke menyebutkan coach. Nah, berarti dia harus coach dulu sebelum ikut sertifikasi Hmm. BNSP. Begitu kira-kira Bu Eva. Ya, baik. Terima kasih, Oke. Coach. Mohon maaf Yeah. banyak. Yes, terima kasih. Cara oke, bisa mengcoaching mahasiswa. Oke. Wis, Pak Kak Femi, bagaimana caranya? Nah, sabar ya. Bagi cara saya bisa mengcoaching mahasiswa. Oke, maka sebelum memberikan bagaimana caranya gitu ya. Mari kita cermati gitu ya. Bahwa seorang coach itu bukan seorang trainer, bukan seorang konsultan begitu ya. Nah, ini saya tunjukkan apa perbedaan dan mungkin Bapak Ibu kemudian jadi bertanya-tanya gitu ya. Oh, berarti kalau saya mengcoaching mahasiswa saya gitu ya, cara-caranya tidak seperti yang saya bayangkan. Mungkin begitu ya. Oke, Bapak Ibu, tujuannya coaching adalah seorang coach itu memberdayakan coachingnya atau memberdayakan kliennya. Yang bukan coaching tujuannya menolong. Maka karena tujuan coaching itu memberdayakan, seorang coach mengizinkan, gitu ya, mengizinkan kliennya menemukan sendiri solusinya. Karena kalau menolong langsung kita beri solusi, betul ya. Tapi karena tujuan kita memberdayakan, maka seorang coach itu mengizinkan kliennya menemukan sendiri solusinya. Yang kedua, di dalam coaching tidak ada benar atau salah. Coach tidak menyalahkan dan tidak membenarkan. Apa yang dilakukan coach? Dia memperkuat tanggung jawabnya. Gitu ya. Jadi misalnya nih Bu dosen mahasiswanya bilang saya semester ini mau cuti misalnya gitu ya. Maka ada sebagai dosen tidak boleh, loh kok cuti sih? Oh, gimana nanti orang tuamu? Kayak gitu ya. Nggak boleh seperti itu menyalahkan dan membenarkan. Yang dilakukan seorang coach adalah memperkuat tanggung jawab klien. Oke, kalau Anda kemudian cuti, kemudian apa dampaknya? Gitu ya. Dampaknya baik atau buruk? Lalu apa yang kamu pikirkan tentang dampak baiknya? Apa yang kamu pikirkan tentang dampak buruknya? Semuanya berupa pertanyaan, Bapak Ibu sekalian. Dan di dalam coaching kita selalu menggunakan kosakata milik klien. Yang bukan coaching kadang-kadang ada jargon atau kosakata yang dimiliki sendiri. Dokter terutama ya ini viral infection ini gitu ya. Anda harus tes PCR itu. Apa itu nggak tahu gitu ya. Coaching kita menggunakan bahasa milik klien. Di dalam coaching kita hanya bertanya apa yang kita dengar Bapak Ibu. Gitu ya. Bukan wawancara. Wawancara juga bertanya, tetapi dalam wawancara yang ditanyakan adalah hal-hal yang ingin diketahui oleh pewawancara. Nah, ini mohon dibedakan. Seorang coach, pertanyaan dia itu bukan dibutuhkan coach untuk pengen tahu jawabannya mana, itu yang benar. Tidak. Pertanyaan coach itu hanya untuk membuat klien tujuannya lebih jelas, Bapak Ibu. Jadi kepentingan jawaban dari pertanyaan coach itu adalah kliennya lebih jelas, bukan coachnya. Ini yang dibedakan gitu ya. Sehingga Anda sebagai coach bisa saja Anda tidak paham konten sesi coachingnya. Saya ulang berarti sebagai seorang coach Anda tidak perlu paham konten sesi coachingnya. Saya pernah mengcoaching seorang dokter dan wakil rektor, beliau ahli hukum gitu ya. Saya dokter gitu ya. Satu-satunya yang saya ketahui tentang hukum-hukum apa ya? Jadi saya tidak paham hukum sama sekali Bapak Ibu sekalian. Maka ketika dalam coaching itu saya menggunakan keterampilan coaching saya untuk memandu beliau untuk memperjelas tujuannya. Dan kadang-kadang saya tidak paham istilah-istilah yang beliau gunakan. Tapi it's okay gitu. Anda sebagai coach Anda tidak harus paham kontennya. Anda harus paham konteksnya. Jadi bagaimana memperjelas tujuan, bagaimana mendetailkan langkah, bagaimana mengelola sumber daya, ini yang harus dikuasai sebagai seorang coach. Soal isinya, klien lebih paham dari Anda. Demikian. Jadi seorang coach itu hanya bertanya apa yang didengar, gitu ya. Dan solusi selalu berasal dari klien. Kalau bukan coaching, solusinya bisa belajar dari
mentornya, dari konsultannya, dari konselornya. Tapi dalam coaching, solusi selalu berasal dari klien. Dan tadi saya sebutkan, coaching poinnya adalah menanyakan. Yang bukan coaching, poinnya adalah memberi tahu Bapak Ibu. Dan proses coaching adalah inside out, yang lainnya yang bukan coaching outside in. Oke, sampai di sini dulu Bapak Ibu. Apakah ada yang mau ditanyakan tentang coaching dan bedanya yang bukan coaching? Oke, sebelum minum Bapak Ibu ya, mari. Ada yang mau ditanyakan? Bedanya coaching dan yang bukan coaching? Wah. Bagaimana caranya menghindari Pak Pari, kegiatan coaching yang kadang cenderung menjadi sebuah curhatan masalah? Ya ya, padahal definisi coaching itu Pak Parhi kan nggak ada masalah ya. Tadi definisi coaching itu kan masyarakat Indonesia mengatakan percakapan intensif gitu kan, supaya klien menemukan tujuan lebih jelas, langkah dan sumber daya. Nah, Pak Parhi sama kita tidak terjebak dalam konten masalahnya, tetapi kita pahami alur sesi coaching konteksnya. Saya tidak tahu apakah Pak Parhi pernah belajar coaching sebelumnya. Kita berpedoman pada model-model coaching yang ada, gitu ya. Ada model Grow, ada model Tirta, ada model Resource, macam-macam lah. Nah, kita berpegang pada pertanyaan di model-model itu, gitu. Kita tidak perlu masuk kepada konten masalahnya dia. Jadi kalau dia curhat ya nggak apa-apa kita dengerin. Oke, oke. Lalu apa yang Anda inginkan? Nah, gitu. Oke, jadi kita alihkan dengan tujuan. Apa yang lalu Anda inginkan? Begitu ya. Saya seorang di atasnya sebentar. Ini chatnya dari Pak Suyono. Saya ada program akan meng-coaching pelaku MKM, tapi belum siap. Coaching seperti apa yang cocok. Pak Suyono sama, kalau Anda mau mempraktekkan sesuatu, apapun itu nggak harus coaching gitu ya. Misalnya, saya mau ngajari berenang misalnya. Maka pastikan Anda bisa berenang kan? Karena Anda tidak bisa mengajarkan sesuatu yang Anda tidak punya. Maka sama dengan coaching. Coaching apa yang cocok ya? Coaching apa yang Anda kuasai. Begitu. Nah, jadi kalau Anda belum menguasai, ya agak sulit Anda melakukan sesuatu yang belum Anda kuasai. Begitu ya. Oke, bagaimana cara Kak Juni nanti habis ini kita bahas ya. Sabar, gitu. Kita belum sampai ke situ Pak Juni. Wah, ini langsung bagaimana cara menjadi coach profesional. Oke, terus benefitnya apa didapat klien kalau solusinya dari klien. Oh, keren jelas. Oke. Ini Kak Reni ya, Badi bingung nih. Saya bayar kok malah ditanya-tanya gitu ya. Bapak Ibu, yang Kak Reni tanyakan ini adalah hal yang kemudian belum pernah, artinya ditanyakan oleh orang-orang yang belum pernah di coaching, Bapak Ibu. Gitu ya. Saya sesi coaching pertama saya, ketika saya sudah menjadi coach gitu ya, kliennya itu menangis dan dia berterima kasih. Terima kasih coach, saya sungguh-sungguh didengarkan, saya tidak dihakimi, saya tidak disalah-salahin. Itu. Wah, gitu. Itu yang dirasakan oleh klien dan itu yang harus dikuasai oleh seorang coach. Coach tidak nyala-nyalain gitu ya. Pak Indra, bedanya coaching konseling apa? Oh, tadi saya sudah Pak Indra baru masuk ya. Tadi sudah ada bedanya gitu ya. Jadi gitu, Kak Reni ya. Jadi justru klien itu kadang-kadang dia terlalu ruwet dalam pikirannya dia. Pertanyaan dari seorang coach menjernihkan. Dan Kak Reni, apa untungnya sesi coaching dibanding yang lain? Kalau klien Anda di coaching dan dia menemukan solusi, dia bertanggung jawab untuk mengeksekusi solusinya karena idenya dari dia. Tetapi kalau Anda yang mau konsultasi gitu ya, nanti klien bisa berkilah gini, itu kan usulan dari Ibu. Sudah saya lakukan, Bu, nggak berhasil. Dia menyalahkan trenernya, menyalahkan konsultannya. Tetapi dalam sesi coaching, yang terjadi sebaliknya. Klien dibuat bertanggung jawab. Maka kalau dalam sesi coaching dengan saya misalnya, oke, lalu langkahnya apa yang akan Anda lakukan? Oh, saya melakukan A, B, C, D, E. Oke, kapan akan dilakukan? Oh, saya akan lakukan ini. Oke, kapan mau dievaluasi? Saya evaluasi. Itu yang dilakukan oleh seorang coach. Klien, dia menyusun sendiri langkah-langkah untuk mencapai tujuannya. Dan itu berasal dari kepala klien, bukan dari coachnya. Maka luar biasanya adalah seorang coach bisa mengcoaching siapa saja, Bapak Ibu. Tidak harus yang berprofesi
sesama gitu ya. Misalnya, saya dokter, saya hanya bisa mengcoaching dokter gitu ya. Enggak. Anda bisa mengcoaching siapa saja. Gitu ya. Terima kasih Pak Siono ya sudah di bedanya coaching dengan konseling, yang lainnya sudah ada di situ gitu ya. Oke, ada lagi yang mau bertanya Bapak Ibu? Pak Dido, maksudnya solusi berasal dari klien gimana ya Coach? Saya yang masih bayangan. Oke. Misalnya tujuan yang that's why klien butuhkan coaching. Oke, nanti kita praktekkan ya Kak Dida ya. Sabar, sabar. Coaching digunakan dalam proses penggalian minta atau tujuan seseorang ketika ingin mengikuti pelatihan karena saya. Oke. Boleh Kak Reni. Nanti kita cek ya apakah Anda sudah sesuai dengan alur coaching-nya ada. Oke. Oh iya Pak Prasojo ya tadi menanyakan ya. Jadi Pak Prasojo, gitu Pak Prasojo jadi pendamping halal ya kalau nggak salah ya. Saya tahun lalu saya mengcoaching pengurus koperasi gitu ya bersama dengan dinas koperasi di Kota Jogja. Apa yang saya lakukan coaching? Gitu ya. Saya tanya pada pengurus koperasi, oke Pak, apa target Bapak tahun ini yang hendak mau diraih? Oh saya mau memperbaiki omset. Keren. Omsetnya mau berapa? Mau naiknya? Ya naiklah coach gitu ya. Wah, tidak cukup naik Pak. Gitu. Jadi harus apa lagi yang harus dilakukan? Ya gitu. Jadi kemudian pengurus koperasi itu membuat target sendiri, membuat rencana langkah sendiri. Saya hanya memandu dengan pertanyaan-pertanyaan. Gitu. Saya hanya menanyakan, memperjelas tujuannya dia. Begitu. Oke, coaching counseling. Sudah ya, ini coaching counseling dan sudah beda ya Pak Indra ya. Oke, Pak Adis kan juga bedanya mentor juga beda ya. Atau saya review sekali lagi deh yang masih bingung. Ini dia bedanya mentoring, consulting, counseling, training dan coaching. Yang bukan coaching prosesnya dari luar klien dimasukkan ke klien. Coaching prosesnya apa yang ada dalam diri klien kemudian dikeluarkan oleh coach dengan pertanyaan. Jadi setiap coach percaya bahwa klien sudah punya jawaban. Oke, Kang Dedi, silakan. Izin bertanya coach ya. Silakan. Kalau misalkan konteks dalam dunia corporate, misalkan ke bawahan atau ke anggota tim ya, kadang kita suka, karena individu itu kan unik ya. Kadang ada yang cepat paham, ada yang enggak. Nah, gimana caranya kita tetap stick inside out ya, kita tetap menggali. Kadang soalnya kalau ketika kita melakukan coaching kepada misalkan bawahan atau anggota tim itu suka nggak sabar, saya pengen segera mengarahkan, masa kayak gini aja nggak bisa, harusnya kan gini-gini. Nah, nah, nah itu gimana coach untuk kita bisa tetap, oh ya saya sedang menggali, saya fokusnya bukan di saya, fokusnya ada di coaching. Nah itu mungkin mohon untuk yang aplikatifnya gimana coach? Oke, baik. Terima kasih Kang Dedi. Maka pertama, dalam sebelum coaching dimulai, itu di bagian depan itu ada kesepakatan antara coach dan klien. Jadi klien tahu ini sedang di coaching, dan coach sadar sekarang saya sedang berperan jadi coach gitu ya. Kan bisa jadi Kang Dedi kan di kantor atasan gitu ya. Maka ketika saya duduk di kursi ini saya sedang melakukan coaching, saya jadi coach. Nah, itu perlu disepakati di awal dan itu di statementkan gitu. Jadi saya akan melakukan coaching. Coaching adalah gitu ya, saya akan menjadi pendengar, saya menjadi pendukung dan saya hanya bertanya. Itu disampaikan di depan. Begitu. Hanya konteksnya begini, Kang Dedi dan Bapak Ibu sekalian. Lalu kalau perusahaan, gimana nanti kalau tujuannya karyawan tidak sesuai dengan tujuan perusahaan dalam sesi coachingnya? Maka boleh kemudian seorang coach memberi batasan. Gitu. Misalnya Kang Dedi, oke, konteks coaching kita pada sore hari ini adalah tentang bagaimana meningkatkan kinerja karyawan misalnya. Maka yang dibahas itu. Tujuannya bagaimana klien yang menentukan, tetapi kita boleh memagari bahwa namanya framing gitu ya. Kita boleh frame bahwa yang kita tuju itu. Jadi jangan sampai Kang Dedi mau coaching karyawan supaya performanya meningkat gitu ya, karyawan malah pengen punya pacar baru gitu ya. Nggak nyambung nanti coachingnya kan. Maka kita framing dulu Kang. Oke, untuk meningkatkan omset kita bulan ini, gitu ya. Gimana tujuanmu? Nah, boleh begitu. Kita frame dulu. Begitu ya. Oke, apakah materi di-share? Nanti ada rekamannya. Sabar. Kak Femi, nanti ada rekamannya, nanti bisa disaksikan ulang. Gitu ya? Aman ya? Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sebelum kita mau masuk bahasan pertama. Bahasan pertama terus ya dari tadi perasaan. Silakan, ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Aman?
Oke, kalau aman boleh ketik satu di kolom chat. Aman, berarti saya akan lanjut gitu ya. Kalau belum aman, boleh ditanyakan. Silakan. Kalau aman ketik satu di kolom chat. Kalau belum aman, boleh ditanyakan. Oke, kita akan lanjut soalnya. Oke, oke. Banyak mengetik satu ya. Dan Bapak Ibu boleh menyela, boleh menulis di kolom chat. Saya akan baca-baca kalau ada yang belum jelas. Oke, baik Bapak Ibu tentu masih ingat bahwa di dalam coaching, definisi coaching masyarakat Coach Indonesia, itu ada 3 hal yang dibahas. Ada yang masih ingat? Satu, tujuan. Kedua, langkah. Dan yang ketiga, sumber daya. Menurut Bapak Ibu sekalian, maka apa yang perlu dibahas duluan dalam sebuah sesi coaching? Silakan, boleh tulis. Oke, yes, tujuan. Oke, Kak Sasi, message yang disampaikan kadang butuh penjelasan praktikal dan teori. Metode apa coach yang tepat agar audiens mengerti pesan kita sampaikan? Oke, yang pertama Kak Sasi, bahwa dalam coaching selalu menggunakan bahasa klien atau bahasa coaching gitu ya. Jadi kita menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang dipahami oleh klien. Kalau klien belum paham dengan pertanyaan kita, maka kemudian kita juga uh, mengulang dengan bahasa yang lebih sederhana sehingga dipahami. Konteksnya seperti itu, secara sederhana. Jadi kita hanya bertanya apa yang kita dengar dan kita menggunakan kosakata milik klien. Yes, Kak Suyono permasalahan yang pertama kali dibahas. Ingat definisi coachingnya masyarakat coach Indonesia, Kak Suyono? Nggak ada kata masalah di situ. Mana tadi? Kok ini yang keren? Tidak ada kata masalah dalam definisi coaching. Gitu. Percakapan intensif memfasilitasi klien untuk mendapatkan tujuan dengan cara memperjelas, menyusun langkah, dan mengelola sumber daya. Nggak ada kata masalah gitu ya. Nanti kalau kita berpikir bahwa mulai dengan masalah, Anda mengira bahwa orang yang butuh coaching adalah orang-orang yang punya masalah. Tidak. Gitu. Justru banyak orang-orang yang ingin mempunyai tujuan. Gitu ya. Itu yang kemudian butuh coaching. Jadi Bapak Ibu, betul. Yang perlu kita bahas dalam sesi coaching itu pertama kali adalah tujuan. Bapak Ibu sekalian, masyarakat Coach Indonesia itu melakukan sosialisasi coaching itu sejak 10 tahun yang lalu, gitu ya. Intensif secara online sejak pandemi, gitu ya. Jadi di pandemi itu mungkin ada lebih dari 70.000 peserta yang hadir dalam webinar-webinar pengenalan coaching masyarakat Coach Indonesia. Dan yang menjadi persoalan, gitu ya, ternyata orang-orang Indonesia atau orang-orang tepatnya yang hadir 70.000 orang itu belum bisa membedakan antara tujuan dengan angan-angan. Oh, gitu ya. Saya ulang. Belum bisa membedakan antara tujuan dengan angan-angan, Bapak Ibu sekalian. Belum bisa membedakan antara tujuan dan angan-angan. Itu temuan saya gitu ya. Banyak orang tidak bisa membedakan tujuan dan angan-angan atau goal dengan dreams gitu ya. Kadang-kadang kalau ditanya tujuannya apa, gitu, yang disampaikan adalah dreams gitu ya atau jargon gitu ya. Dia belum tahu apa tujuan, apa angan-angan. Angan-angan itu impian, dream itu saya golongkan angan-angan. Tujuan, goal itu adalah tujuan. Target itu adalah tujuan. Begitu Bapak Ibu sekalian. Nah, maka mari kita apa ya? Mari kita tes, bukan tes ya, maaf. Mari kita uji dengan audiens yang sekarang Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu, mana yang disebut rumusan tujuan? Silahkan tulis di jawab kolom chat. Apakah yang A, oh tujuan saya ingin meningkatkan kompetensi diri, saya mengembangkan potensi yang saya miliki, saya menjadi orang yang menginspirasi. Orang ini boleh Anda ganti profesi Anda. Menjadi dosen yang menginspirasi, menjadi pendamping yang menginspirasi, menjadi karyawan yang menginspirasi gitu ya. Atau yang B, pada Agustus 2025, saya memiliki sertifikat kompetensi coaching. Nah, silakan Bapak Ibu. A atau B, silakan. Yang disebut tujuan itu yang A atau yang B. Silahkan. Yuk, semuanya boleh tulis di kolom chat. Dan nanti izin saya untuk beberapa saya tanya ya. Yang A atau yang B gitu ya. Kenapa Anda pilih A, kenapa Anda pilih B gitu kan? Oke, saya tutup dulu slide-nya. Saya cek di kolom chat. Oke, siapa yang milih A, siapa yang pilih B? Hmm.
Oke. Ke mayoritas milih B. Gitu ya. Mayoritas berarti ada yang juga pilih A ya. Pak Agus Sunata Putra pilih A. Pak Andi Sulfikar juga pilih A. Kak Sasi juga pilih A. Oke, yang pilih A, Bapak Ibu, boleh berkenan untuk open mikrofon paling tidak untuk kemudian kita cerita kenapa Anda pilih A dan kenapa Anda mengatakan bahwa A adalah tujuan. Nanti yang B juga sama saya tanya, kenapa kok rumusannya B? Silakan, yuk, yang pilih A. Silakan Anda jawab. Kenapa A itu adalah rumusan tujuan? Silakan. Tadi pilih A siapa? Silakan. Izin coach, Silakan. saya Agus coach. Iya, Pak Agus ya, silakan. Oke, kenapa saya memilih A? Mhm, Karena saya melihat dari tujuan itu sendiri bahwa adalah sesuatu yang ingin dicapai betul. dengan tujuan yang sangat jelas dan apa namanya memiliki rencana yang terinci. Oke, baik. Saya tunjukkan tadi ya. Ini maksudnya Pak Agus meningkatkan kompetensi Betul. diri. Oh, oke. Jadi menurut Pak Agus ini jelas dan terinci, begitukah? Meningkatkan kompetensi diri, Oke. mengembangkan potensi yang dimiliki, menjadi orang yang menginspirasi. Mungkin lebih tepatnya adalah ke tujuan kalau menurut saya sih. Oke, terima kasih Pak Agus ya. Terima kasih pendapatnya. Kemudian ada lagi yang pilih A? Silakan, Kak Andi atau Kak Sasi. Silakan. Izin coach, Silakan. kalau saya pribadi memilih A itu menurut Mhm. opini saya gitu, itu Yes, karena kitanya harus berkualitas bagi orang yang memang coaching orang, artinya dalam arti level edukasi dan background dari para audiens ini kan berbeda-beda nih. Nah, betul. kitanya itu harus berkompetensi dulu, maksudnya kita punya kompetensi atau kita punya apa namanya potensi diri yang cukup agar bisa mengerti mereka sehingga pesan yang disampaikan itu sampai ke mereka. Demikian Oke. coach. Oke. Terima kasih Kak Sasi ya. Oke, lanjut. Oke, siapa yang pilih B? Wah, ini banyak yang pilih B. Nih yang pilih B, yuk. Siapa? Boleh salah satu atau salah dua langsung nyalakan mikrofonnya. Silahkan, Ya, Kak Femi. saya Femi Coach ya benar. Nah, saya Silahkan. itu milih B karena ada waktu yang dituju seperti tahun 2025 kita ingin menjadi seperti ini. Nah, kalau Oke. di bagian A itu tuh lebih seperti angan-angan. Nah, menurut saya karena banyak ya di antara kita itu pengen punya rumah, pengen punya mobil, pengen jadi orang sukses, tapi nggak berani. Tapi waktunya kapan sih kita bakalan jadi itu? Waktunya kapan sih kita akan punya itu? Nah, makanya saya Oke. lebih berat ke B karena ada kejelasan tujuannya, Coach. Oke, Oke. Coach. Baik. Terima kasih. Wah, luar biasa nih ya. Oke, ada A atau ada B? Baik. Bapak Ibu sekalian, saya lanjutkan ke slide berikutnya gitu ya. Apa bedanya A dan B? Gitu ya. Apa bedanya dan A dan B gitu ya. Ini tadi yang A, ini tadi yang B. Biasanya yang bukan tujuan atau angan-angan gitu ya, seperti Kak Femi tadi sebutkan adalah umum biasanya, bentuknya umum. Kemudian abstrak gitu ya. Saya mau menjadi orang sukses. Sukses itu abstrak Bapak Ibu. Kemudian tidak jelas ukurannya. Saya ingin potensi saya berkembang. Apa ukurannya potensi berkembang? Nggak ada ukurannya. Kemudian yang ketiga, tidak ada batas waktunya. Kapan? Tidak ada deadline-nya. Itu kapan? Maka, Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu mengatakan tujuan Bapak Ibu tidak ada ukurannya, kemudian tidak ada deadline-nya, confirm. Itu bukan tujuan. Itu angan-angan. Ya, saya mau pergi umroh, misalnya. Kapan? Ya, kapan-kapan lah kalau ada rezeki. Gitu ya. Itu bukan tujuan, Bapak Ibu. Itu sudah fix, itu bukan tujuan. Itu angan-angan. Gitu. Saya mau kaya, gitu ya. Oke, ukurannya kaya apa? Ya, uangnya banyak. Seberapa banyak? Ya, banyak banget. Itu nggak ada ukurannya, Bapak Ibu sekalian. Maka itu bukan tujuan. Maka, Bapak Ibu, ciri dari tujuan, satu, jelas dan detail. Kedua, ada ukurannya atau terukur. Dan yang ketiga, ada deadline-nya, ada waktunya. Jadi kalau Bapak Ibu tadi menyebutkan tujuan, tidak ada deadline-nya, tidak ada ukurannya, maka itu angan-angan. Oke ya, fix ya Bapak Ibu sekalian ya. Bedanya tujuan dan bukan tujuan. Oke, sekarang Bapak Ibu boleh siapkan catatannya gitu ya.
silakan catatannya dan silakan Bapak Ibu menuliskan tujuan Bapak Ibu di dalam catatan itu. Saya akan membantu Anda dengan pertanyaan-pertanyaan coaching supaya kemudian tujuan itu menjadi lebih jelas. Silakan Bapak Ibu tuliskan di apa? Di catatan Bapak Ibu gitu ya. Tentunya tujuan yang memang bermakna Bapak Ibu. Bermakna dan berarti itu Bapak Ibu dan itu memang Bapak Ibu kejar. Jangan tujuannya adalah saya besok pagi mau sarapan nasi goreng. Gitu ya. Telurnya 2. Ya itu detail Bapak Ibu. Tapi ya masa mau besok pagi sarapan nasi goreng aja perlu digocengkan gitu ya. Kan enggak. Silakan. Yo, apa tujuan Bapak Ibu? Oke, kalau Bapak Ibu menuliskannya di kolom chat akan lebih baik lagi gitu, sehingga saya bisa memberi feedback untuk Bapak Ibu sekalian. Oke. Yo, boleh tulis di kolom chat juga tujuan Bapak Ibu supaya kemudian lebih jelas. Oke. Wah, 2025 tanpa utang. Oh, ini harus jelas sih Kang, ini utang budi ya. Utang. Desember 25 lulus sertifikat dosen. Oh, sertifikasi dosen. Oke, Kak Reni. Oke, sudah mulai ini ya, sudah mulai uh, terukur gitu ya. Karena kalau tadi saya belum jelaskan itu nanti pasti tujuannya adalah bahagia dunia akhirat gitu ya. Menjadi orang yang lebih bertakwa kayak gitu tujuannya. Bermanfaat untuk orang lain gitu ya. Kemudian menegakkan kebenaran dan keadilan, menjaga perdamaian dunia. Itu sekalian biasanya. Oke. Wah, kau sih tujuannya ingin punya bisnis yang bekerja saat tidur. Ini kapan gitu ya? Apa ukurannya sudah punya bisnis gitu. Kak Siono membuat program sosial tahun ini untuk pelaku EM meningkatkan pendapatan Oke, baik Bapak Ibu. Satu dulu gitu ya. Satu dulu. Biar nanti mudah. Yuk Bapak Ibu tulis satu dulu. PHK guru di sekolah swasta nggak ada dengan dalil Kak Nana Purnama 2005 PHK guru di sekolah swasta nggak ada dengan dalil kurang murid. Maksudnya di sekolah tidak ada 2025 tidak ada PHK gitu kan maksudnya? Oke. Tujuan, wah keren nih Kak Juni ini. Tujuan 2025 selesai PhD. Woi, lancar. Oke. Yes, oke. Beberapa sudah lebih detail gitu ya. Tetapi beberapa tidak ada waktunya, tidak ada deadline-nya. Berarti yang merasa belum ada deadline-nya, yuk ditulis deadline-nya. Oh, oke. Kadi 2026 lanjut kuliah S2. Yuk, 2026 itu mau semester yang mana nih? Mau yang Januari apa yang Juli gitu ya? Oke. Nah, Bapak Ibu sekalian, salah satu metode yang paling sederhana yang banyak digunakan untuk memperjelas tujuan namanya metode SMART. SMART itu SMART, gitu ya, SMART. Nah, maka siapkan catatan Anda, Bapak Ibu. Saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan coaching dengan metode SMART, gitu ya. Bapak Ibu boleh siapkan dan boleh hanya satu tujuan dulu gitu ya. Jadi yang tujuannya banyak, saya mau naik haji, kemudian menjadi orang yang bermanfaat untuk orang lain, kemudian saya banyak banget itu ya. Satu dulu gitu ya. Sama nih Kak Femi, satu dulu nih gitu ya. Mengcoaching siswa itu berapa gitu. Mau ikut sertifikasi coach dulu atau yang mana dulu gitu ya. Satu dulu Bapak. Oke ya. Oke, lanjut. Kita akan menggunakan metode SMART Bapak Ibu. SMART itu singkatan dari specific, measurable, achievable, relevan, dan time based. Oke, ini dia. Coaching dengan metode SMART. Spesifik, measurable, achievable, relevan, dan time based. Oke, kita akan mulai Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu boleh kemudian menuliskan gitu ya. Saya akan berikan pertanyaan-pertanyaan coachingnya untuk Bapak Ibu dan Bapak Ibu nanti boleh menjawab gitu ya. Langsung jawabannya saja Bapak Ibu. Supaya mudah gitu ya. Bapak Ibu langsung tuliskan. Oke, saya akan
berikan iringan musik untuk Bapak Ibu sekalian supaya memudahkan kita untuk melakukan internalisasi gitu ya. Silakan fokus pada tujuan Anda masing-masing dan ambil satu tujuan. Pak Suyono mengcoaching pelaku UMKM berapa? Wah, berapa yang mau di-coaching? Oke ya, baik Bapak Ibu sekalian, mari kita mulai dengan pertanyaan yang pertama, yaitu spesifik Bapak Ibu. Spesifik itu artinya detail. Maka pertanyaannya adalah, seperti apa detail tujuan Anda? Kapan mau diraih? Di mana mau diraih? Dan bersama siapa akan diraih? Oke, tuliskan tujuan Anda dan jawab pertanyaan saya tadi. Seperti apa detailnya, Bapak Ibu? Seperti apa detailnya tujuan Anda? Kapan akan dicapai? Di mana akan dicapai? Bersama siapa Anda akan dicapai? Seperti detailnya seperti apa bisnis yang bisa jalan sendiri? Seperti apa detailnya menjadi coach yang tersertifikasi? Kapan mau diraih? Di mana akan dicapai? Bersama siapa akan dicapai? Bapak Ibu boleh tulis secara singkat sehingga ini makin memperjelas tujuan Anda. Spesifik. Selanjutnya adalah measurable. Measurable itu artinya terukur. Apa buktinya Anda sudah berhasil mencapai tujuan Anda? Apa buktinya Anda sudah melanjutkan studi S2? Apa buktinya Anda sudah lulus PhD? Apa buktinya Anda sudah mengcoaching UMKM? Apa buktinya? Apa alat ukur keberhasilan Anda dan apa ukurannya? Oke, apa alat ukurnya dan apa ukurannya? Saya bisa membantu, misalnya membantu UMKM. Apa ukurannya sudah membantu UMKM? Berapa UMKM yang Anda bantu, misalnya? Oke ya. Ini adalah artinya measurable. Tujuan harus ada ukurannya supaya kita tahu apakah kita mendekati tujuan atau malah kita menjauhi tujuan. Maka tujuan Anda harus diukur. Oke. Selanjutnya adalah achievable. Tujuan Anda harus dalam kendali diri Anda. Tadi ada yang 2025 tidak ada PHK gitu ya. Saya tidak tahu apakah Anda mempunyai kendali untuk menghentikan PHK di Indonesia. Atau yang Anda maksud hanya sekolah Anda. Gitu. Apakah Anda punya kendali itu? Kita tidak bisa mempunyai tujuan yang di luar kendali kita. Nomor dua, apakah Anda punya kemampuan untuk meraih tujuan Anda? Kemampuan apa yang Anda butuhkan? Dan di mana Anda bisa mencapai kemampuan tersebut? Oke, Kak Osi, dapat 1 M sebelum ulang tahun Juli 2025. Oke, tinggal 3 bulan berarti ya? Atau 2 bulan, atau sebulan malah ya, dengan trading Forex. Oke. Apakah Anda punya kemampuan itu? Gitu ya. Oke. Sudah achievable. Kemudian kita masuk ke R. R itu relevan. Apakah tujuan Anda tadi penting untuk Anda? Apa pentingnya tujuan Anda tersebut? Dan apakah tujuan itu menjadi prioritas Anda saat ini? Oke. Dan yang terakhir, Bapak Ibu, adalah time base. Tujuan Anda harus dalam kerangka waktu tertentu. Kapan Anda mulai mewujudkan tujuan Anda? Kapan deadline-nya? Jadi jelas kapan start, kapan selesai. Maka tujuan itu harus Anda masukkan ke dalam kalender. Artinya kapan Anda start, kapan Anda selesai. Oke, saya tutup dulu Bapak Ibu. Tadi adalah pertanyaan-pertanyaan coaching yang kemudian diberikan kepada klien untuk memperjelas tujuannya.
Demikian. Oke, yuk sekarang boleh tuliskan atau ada pertanyaan Bapak Ibu? Kalau ada pertanyaan Boleh, boleh ditanyakan. izin coach, boleh Kalau yang pertama coach, spesifik boleh ditampilkan ulang coach, kelewatan. oke, spesifik ya. Oke, bentar. Yang spesifik itu pertanyaan 5W1H sebenarnya sederhananya. Kalau masih bisa ditanyakan 5W1H, maka itu spesifik. Detailnya seperti apa gitu ya. Oke, kapan akan dicapai, di mana akan diraih, bersama siapa gitu ya. Nah, oke, ini sama kalau gajinya sudah di atas ini, kemudian di PHK dengan alasan tidak ada murid, gitu ya. Nah, maka pertanyaan saya, Kak Nana punya kendali nggak untuk menghentikan itu? Gitu. Kalau tidak, maka kita tidak bisa mengcoachingkan sesuatu yang di luar kendali kita. Contoh, Bapak Ibu, saya pernah punya klien, suaminya minta saya, coach, tolong istri saya ini di coaching coach supaya dia nurut sama saya. Nah kayak itu nggak bisa Bapak Ibu sekalian. Jadi nggak bisa kita mengcoaching orang lain gitu apa supaya mengikuti kehendaknya orang lain. Nah itu sulit untuk seperti itu. Maka sama Kak Nana juga sama. Uh, apakah tujuan ini dalam kendali kakak? Gitu ya. Oke, kalau Kak Femi nanya, silakan Kak Femi. Kak Femi juga resen, silakan. Iya, gini nih Coach, gimana ya kalau dalam kita tuh punya banyak tujuan kan sering tuh ya para coach atau trainer tuh minta coba sebutkan tujuan Anda dalam 5 tahun ke depan, dalam 10 tahun ke depan. Nah, otomatis kan di kepala kita itu pasti kita punya banyak tujuan yang tersusun secara rinci. Nah, kemudian kalau kita menggunakan metode SMART dengan anggaplah ada 5 tujuan yang ingin kita capai, kita gunakan metode SMART. Nah, itu tuh gimana ya Coach ya? Apakah Oke, bisa menggunakan metode SMART juga? oke. Kak Femi, ketika kita membuat dengan tujuan dalam sesi coaching, memang seorang coach akan membatasi kliennya untuk satu tujuan dulu. Kenapa? Karena ini baru bahas tujuan Kak Femi, belum langkahnya gitu ya. Bayangkan Kak Femi punya 5 tujuan gitu ya dalam satu kali sesi coaching. Nggak coach saya 5-5-nya dicoachingkan gitu ya. Ya nanti bingung gitu ya. Jadi satu dulu gitu ya, satu dulu. Terus kemudian boleh apa? Boleh diperjelaskan langkah-langkahnya gitu. Satu dulu. Maka tadi kalau Kak Femi cek di pertanyaan relevan gitu ya, apakah tujuan ini penting dan prioritas saat ini? Gitu. Karena kalau tujuannya 5 tahun, Kak Femi, saya juga biasanya juga begitu. Saya punya tujuan 5 tahun gitu ya. Saya akan membreakdown 5 tahun itu menjadi tujuan 1 tahun. Tujuan 1 tahun itu saya breakdown menjadi 3 bulan. 3 bulan itu saya breakdown menjadi sebulan. Sehingga kalau langkah saya jelas di 1 bulan itu, maka saya dapat yang 3 bulan. Kalau 3 bulan itu dapat, maka saya dapat 1 tahun. Begitu. Jadi nggak perlu kelima apa 5 tahun itu kemudian kita kejar semuanya. Bayangkan Kak, kalau Kakak, oke, Anda mau kemana? Saya mau ke depan, belakang, samping, kanan, kiri. Ada jalannya kemana? Kan nggak ada gitu ya. Maka silakan tentukan satu tujuan yang jelas, gitu ya, yang prioritas. Begitu. Nanti kalau langkah kita sudah otomatis, gitu ya, kita kemudian bisa beralih untuk tujuan selanjutnya. Saya biasanya demikian, Kak. Gitu ya. Kak Reni, oke. Apakah ikut training-training atau coaching? Oke. Oh, berangan-angan ya. Terima kasih Kak Reni. Wah, terima kasih appreciate-nya ya. Oke, Kak Osi nanti karena baru bergabung gitu ya dan ketinggalannya cukup jauh, nanti boleh menyaksikan rekamannya gitu ya. Oke. Clear? Ada yang Bapak Ibu sekalian ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan tentang tujuan? Oke. Anda sudah mendapatkan paling tidak gitu ya, memperjelas diri sendiri. Maka ketika Bapak Ibu belajar menjadi coach, maka biasanya pada peserta-peserta kelas coaching, saya selalu menganjurkan Bapak Ibu, jangan dulu buru-buru Anda mengcoaching orang lain. Coachinglah diri Anda sendiri. Begitu ya, jangan buru-buru. Kamu ini tujuannya nggak jelas. Anda tujuannya jelas nggak? Sekarang tujuan saya juga nggak jelas, berarti sama gitu ya. Maka pastikan, tujuan saya jelas gitu ya. Tujuan saya jelas, maka baru kemudian Anda meng-coaching orang lain menjadi lebih mudah. Oke,
Tidak ada pertanyaan, Bapak Ibu? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, oke. Kak Andi, oh ya, mana yang lebih diprioritaskan? Ya semuanya tergantung Kak Andi, apa yang sedang diprioritaskan, gitu ya. Jadi apa yang sedang diprioritaskan? Seorang coach yang bisa memperjelas tujuan dirinya sendiri akan lebih mudah untuk mengcoaching orang lain, gitu. Jadi banyak teman-teman coach yang dia kesulitan untuk mensmartkan tujuan dia sendiri, gitu ya. Maka saya menduga juga bahwa dia juga kesulitan untuk mensmartkan tujuan orang lain. Maka kalau kita sudah terbiasa, gitu ya, mensmartkan tujuan sendiri, maka kita mudah untuk mensmartkan tujuan orang lain. Gitu. Maka Bapak Ibu di buku ini, Coaching Semua Orang Bisa Jadi Coach ini, itu disampaikan semua orang itu bisa jadi coach gitu. Anda nggak harus jadi coach profesional gitu ya, tetapi paling tidak dengan ilmu coaching Anda bisa memperjelas tujuan Anda sendiri. Seperti itu. Begitu ya Kak Andi? Oke, clear. Oke, sekarang pertanyaan untuk Anda semua Bapak Ibu. Setelah punya tujuan yang jelas, bagaimana perasaan Anda? Setelah tujuan Anda smart, bagaimana perasaan Anda? Silakan. Yuk, yang punya perasaan saja gitu ya. Kalau nggak punya perasaan, ya saya tidak maksa. Silakan. Oke. Lalu bagaimana perasaan Anda, Bapak Ibu? Setelah tujuan Anda jelas, lalu bagaimana perasaan Anda? Oke, excited, bahagia. Oh, lebih semangat. Oke, ke depannya Kak ini. Kak Andi bahagia, Kak Dedi Setiawan excited. Oke, yang lain plong. Oke, Bapak Ibu, ini mari kita lihat dalam sebuah proses coaching. Tadi gitu ya, ketika mulai dengan pertanyaan-pertanyaan tujuan yang smart itu, saya sama sekali tidak mencampuri tujuan Bapak Ibu. Gitu ya. Saya nggak bilang, oh jangan jangan begitu, harus begini. Enggak. Anda sendiri yang menemukan gitu. Anda sendiri yang menemukan. Dan temuan Anda itu milik Anda, bukan milik coach-nya gitu. Bahkan seorang coach yang apa ya, yang paripurna gitu ya, seorang coach yang paripurna itu ketika dia coaching itu kliennya itu merasa dia sedang berbicara dengan pikirannya sendiri. Kan kita kadang-kadang seperti itu ya. Besok mau jalan-jalan, jalan-jalan kemana ya? Oh, ke Jakarta. Nanti Jakarta main kemana ya? Itu seperti itu coaching itu gitu ya. Klien merasa berpikir dengan pikirannya sendiri. Maka coach yang paripurna menjadi seperti itu, gitu ya. Klien berpikir dengan pikirannya sendiri. Coach hanya membantu dengan pertanyaan-pertanyaan, memfasilitasi dengan pertanyaan tanpa mencampuri konten atau isi dari sesi coachingnya. Congratulations, wes ya, lebih bisa mengurai keinginan, tercerahkan dan bersemangat, Kak Fahri. Plong, luar biasa untuk Anda. Yes, oke. Oke, itu manfaat coaching bagi semua orang gitu ya. Maka buku ini semua orang bisa jadi coach gitu ya. Oke, lanjut Bapak Ibu sekalian. Lalu pertanyaannya, lalu siapa yang kemudian ingin jadi coach gitu ya? Artinya saya mau memiliki kompetensi coaching. Oke, ketik satu yang mau gitu ya. Yang enggak tulis nol. Oh, saya enggak mau ya. Enggak apa-apa gitu ya. Feel free. Oh, Kak Reni mau jadi coach. Oke. Yo, tadi ada yang cita-citanya mau jadi coach ya. Oke, that's it. Oke. Mau jadi coach. Oke. Nah, oke, yes, thank you, thank you. Nah, ini saya jawab pertanyaan yang di depan tadi. Lalu bagaimana caranya jadi coach gitu ya? Ya sabar Pak, gitu ya. Tadi kita baru pembukaan langsung ditanya bagaimana caranya jadi coach ya. Oke, lalu bagaimana caranya menjadi coach Bapak Ibu sekalian? Nah, oke, ini dia. Oke, yes, oke. Bagaimana sih potensi coaching di masa depan gitu ya, profesi coaching. Bapak Ibu Gen Z gitu ya dan Gen Alpha gitu ya. Mereka itu sangat concern dengan mental health, dengan pengembangan diri gitu ya. Tren itu naik gitu. Mereka sangat peduli hal itu. Maka mereka butuh guideline, butuh bantuan gitu ya. Namun mereka ini orang-orang yang tidak suka dinasehati gitu ya. Lalu cara yang terbaik bagaimana ya coaching Bapak Ibu. Kemudian transformasi di dunia kerja dan dunia pendidikan. Kalau Bapak Ibu guru, ada yang guru di sini, maka tahu bahwa 4 tahun lalu lah, mulai 4 tahun yang lalu itu
Coaching mulai masuk ke ranah pendidikan. Guru-guru mulai diajari tentang coaching, gitu ya. Itu di dunia pendidikan. Dunia kerja juga sama. Kemudian dukungan dari organisasi dan pemerintahan, Bapak Ibu sekalian. Di pemerintahan itu mereka sudah tahu hebatnya dan manfaat coaching. Begitu, maka saya tahun lalu gitu ya mengcoaching para pengurus koperasi ya karena kerjasama dengan apa dinas koperasi, UMKM dan koperasi. Dan ragam potensi marketnya atau pasar coaching ini sangat luas, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu bisa menjadi di corporate coaching gitu ya, menjadi kliennya perusahaan. Atau kalau Anda karyawan gitu ya, Anda bisa mengcoaching sebagai leader, Anda leader as a coach gitu ya, Anda bisa mengcoaching bawahan-bawahan Anda gitu ya. Anda bisa juga menjadi life coach gitu ya, pendamping apapun, tadi banyak yang pendamping juga ya, pendamping UMKM. Anda bisa melakukan itu dengan cara metode coaching. Gitu. Dan akses layanan coaching online, Bapak Ibu sekalian, bahwa teknologi ini salah satu warisan terbaik dari pandemi adalah kita sudah terbiasa dengan online gitu ya, virtual meeting. Dan coaching bisa dilakukan juga dengan cara virtual meeting, Bapak Ibu sekalian. Saya punya klien di luar pulau gitu ya, ada yang dari Sulawesi, ada yang dari Sumatera, ada dari Bali gitu ya. Coachingnya bagaimana? Ya online gitu. Coachingnya online. Dan pertumbuhan industri startup dan UMKM, Bapak Ibu sekalian, kemampuan Bapak Ibu untuk kemudian memperjelas tujuan itu sangat membantu mereka untuk bertumbuh. Jadi ini tren kedepannya seperti itu. Dan apa saja yang bisa didapatkan dari coaching? Jelas mengembangkan potensi orang lain dan diri sendiri. Ingat ya, jangan sampai coachingnya berkembang, coachingnya enggak gitu ya. Maka ada self coaching dong gitu. Meningkatkan performa Anda tadi, merancang masa depan, betul ya? Dengan tujuan Anda itu Anda merancang masa depan. Dan Anda akan menjadi orang yang disukai gitu. Karena seorang coach itu memiliki 3 keterampilan dasar. Mendukung, mendengar, dan bertanya. Ini membuat orang suka pada Anda. Anda akan mudah untuk menyelesaikan masalah. Kenapa? Karena Anda berpikir tujuan, Bapak Ibu sekalian. Gitu ya. Kalau kita berpikir dengan tujuan gitu ya, kemudian alur problem solving itu dengan sendirinya muncul. Anda menjadi pribadi yang kritis dan analitis, mudah untuk kelola pikiran dan perasaan, dan nomor 8, Bapak Ibu sekalian, membuka pintu rezeki. Kenapa? Karena kalau Bapak Ibu mengcoaching, gitu ya, sesi coaching Anda bisa bertarif gitu ya, atau berbayar. Itu Bapak Ibu sekalian. Jadi itu benefitnya kalau Bapak Ibu menjadi seorang coach, gitu kan. Oke, lalu bagaimana caranya menjadi coach? Kan pertanyaannya itu ya. Caranya menjadi coach, Bapak Ibu, ada 2. Yang pertama Anda belajar otodidak. Jadi mencari Google, gitu ya, membaca di buku, kemudian melihat YouTube, gitu ya, tanya ChatGPT, banyak Bapak Ibu sekalian. Cara belajar otodidak ini biasanya tidak terstruktur, kecuali Bapak Ibu sudah memiliki pemikiran yang struktur, gitu ya. Tidak struktur sehingga kemudian kesulitan Bapak Ibu kemudian ini yang benar yang mana gitu kok bertentangan gitu ya. Nah itu belajar otodidak kesulitannya di situ. Atau Bapak Ibu bisa ikut pelatihan coaching. Nah, masyarakat Coach Indonesia, Bapak Ibu, ini saya tutup dulu. Masyarakat Coach Indonesia itu didirikan oleh 4 orang coach profesional 10 tahun yang lalu, di 2015 gitu ya. Concern dari keempat coach ini adalah bahwa coaching ini alat yang sangat powerful, tool yang sangat powerful gitu ya. Tetapi 10 tahun yang lalu 2015 itu tidak banyak orang memanfaatkan coaching. Siapa yang memanfaatkan? Perusahaan-perusahaan besar gitu ya. Corporate besar. Kenapa? Karena biaya sesi coaching itu mahal. Kenapa kok mahal? Karena kelas pelatihan coachingnya juga mahal. Itu yang terjadi 10 tahun yang lalu, Bapak Ibu. Maka para coach profesional tadi mendirikan ini, Masyarakat Coach Indonesia. Kami ingin memasyarakatkan coaching kepada banyak orang. Nah, maka kemudian roadshow dari kota ke kota mengenalkan coaching gitu. Sama seperti yang saya lakukan malam hari ini, hanya kita online ya. Nah, setelah pandemi, Bapak Ibu sekalian, setelah pandemi warisan virtual meeting ini bermanfaat untuk kami mensosialisasikan kelas-kelas coaching kami. Gitu. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, masyarakat Coach Indonesia mempunyai kelas gitu ya. Nama kelasnya adalah ini dia. Sudah ya? Ini dia. Namanya ICT,
Indonesian Coaching Training, Bapak Ibu. Ini sertifikasi kompetensi coaching fundamental bagi siapa saja yang mau memiliki kompetensi coaching. Nah, lalu apa yang caranya ini menjadi lebih baik? Satu, kelas ini terbuka untuk umum. Waktunya singkat, Bapak Ibu sekalian. Kelasnya itu ada dua, kami ada kelas online dan ada kelas offline, gitu ya. Kalau kelas online itu hanya satu hari full dari pagi sampai sore. Kemudian materinya terstruktur dan mudah dipahami. Kemudian fee-nya terjangkau, gitu ya, tidak semahal kelas-kelas coaching di luaran. Anda akan difasilitasi oleh coach profesional, dan jika lulus, Bapak Ibu, Anda akan bergelar coach, Certified Indonesian Coach, dan Anda akan bergabung di komunitas coach masyarakat coach Indonesia selamanya, gitu ya. Selamanya. Kami sejak membuka kelas pertama kali, mereka masih ada bersama kami. Itu adalah ICT, Indonesian Coaching Training. Apa saja yang akan kita pelajari, Bapak Ibu? Nah, ini materi yang akan kita pelajari. Jadi, promise kami atau janji kami, Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu ikut kelas ini, kelas ICT ini, Bapak Ibu bisa mengcoaching. Gitu. Jadi, tidak hanya tahu teori, gitu ya, tetapi Bapak Ibu bisa mempraktekkan coaching. Ini dia materinya. Nomor 1 dan 2 sudah kita bahas sekilas tadi ya hari ini. Nomor 6 juga sekilas sudah kita bahas. Nah, yang lainnya nanti kita akan membahas proses dasar coaching dan struktur sesi coaching. Jadi sesi coaching itu terstruktur, Bapak Ibu. Terstruktur artinya ada urut-urutannya sehingga ini tidak menjadi curhat gitu ya. Maka coach akan tahu urutannya seperti apa, sampai di mana, bagaimana cara untuk kembali ke track, itu nanti akan dibahas di situ. Kemudian tujuan SMART tadi sudah, kemudian kita menggunakan model SCORE, Bapak Ibu sekalian. SCORE itu nama model coaching, seperti GROW gitu ya. Hanya SCORE ini lebih detail dan komprehensif. Kemudian ada memfasilitasi kesimpulan, action plan, menutup sesi, meminta feedback, dan mentoring. Oke, kelasnya bagaimana? Kami ada 2 kelas, kelas online dan offline. Full day training untuk yang offline, Bapak Ibu, 1 hari. Kemudian pendampingan 30 hari pasca kelas. Jadi selama 30 hari selesai kelas, Bapak Ibu akan didampingi, dan Bapak Ibu perlu melakukan 12 kali sesi coaching. Gitu. Jadi kami benar-benar kelas ICT tidak hanya pengetahuan, tetapi menjadi keterampilan. Jadi Bapak Ibu di-endorse untuk melakukan 12 kali sesi coaching dan mendapatkan mentoring secara online. Dan kalau Bapak Ibu melakukan 12 kali sesi coaching, maka Bapak Ibu berhak menyandang Certified Indonesian Coach. Itu yang ICT yang online. Itu. Terus fasilitasnya apa, Bapak Ibu? Kami akan cara belajar kita orang dewasa sebelum hari H, 1 minggu biasanya, 1 minggu sebelum hari H, semua video materi kami dalam bentuk video kami berikan. Sehingga Bapak Ibu bisa mempersiapkan diri dengan menyaksikan video-video materi. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu akan mendapatkan handout, gitu ya, handout training, gitu ya, handout training pada hari H. Jadi slide materi akan dibagikan, dan kalau online rekaman sesi yang 1 hari itu direkam, dan rekamannya bisa Bapak Ibu saksikan kembali. Kemudian sesi mentoring 30 hari, dan wisuda Indonesian Coach Masyarakat Indonesia dan komunitas alumni. Oke. Sampai di sini dulu, Bapak Ibu. Apakah ada yang mau ditanyakan? Oke, saya minum dulu ya. Silakan, jika ada yang mau bertanya tentang kelas ICT. Silakan. Kak Dewi, coaching dan mentoring apakah sama? Beda, Bu. Tadi sudah dibahas pada bagian yang pertama. Nanti boleh menyaksikan ulang videonya. Ya, coaching dan mentoring berbeda. Oke, ada yang mau ditanyakan? 1 hari itu offline atau online? Oh ya, 12 orang itu saya sendiri atau sama saya jika tidak lulus 12 bagaimana? Wih, langsung. Oke, jadwalnya ya Kak Reni, sebentar nanti saya berikan 1 hari. Yang Kak Reni, yang 1 hari itu online. Kalau yang offline, kami kelasnya 2 hari. Lu kok beda, Kus? Beda. Jadi karena kita berjumpa gitu ya, karena kita ketemu gitu ya, sayang kalau kemudian Bapak Ibu
hanya mendapatkan materi coaching. Maka kami membekali Bapak Ibu sebelum sesi coaching itu dengan cara berkomunikasi yang efektif. Effective communication gitu. Dan kelas offline-nya jadwalnya itu di Jogja gitu ya. Kami baru di Jogja gitu ya. Jadi, ayo please silakan datang ke Jogja sambil main-main gitu ya. Terus biayanya sebentar lagi nanti saya spill. Terus 12 orang itu cari sendiri atau sesama peserta? Kami merekomendasikan 12 itu sesama peserta. Gitu. Jadi berlatih dulu. Nanti kalau sudah merasa apa tangguh gitu ya, silakan coaching di luar gitu. Tapi boleh kemudian untuk mengcoaching juga boleh. Oke. Setelah jadi coach sertifikat bagaimana bisa menghasilkan cuan? Apakah bisa melihat itu juga ada outsourcing coach yang akan menggunakan kemampuan kita? Oke, Kak Femi. Jadi bagaimana cara mendapatkan cuan? Nah, Kak Femi, kelas coaching fundamental ini adalah kelas entry coach gitu ya, kelas pertama kali di masyarakat coach Indonesia itu ada 3 level menyesuaikan dengan levelnya BNSP. Yang pertama adalah ICT gitu ya. Itu nanti Anda kalau di BNSP nanti namanya praktisi coaching. Di atasnya Kak Femi ada kelas profesional gitu ya. Itu di BNSP nanti namanya profesional coach dan yang terakhir adalah business coach. Nah, nanti sama. Jadi di MCI nanti kami punya beberapa program itu yang bisa kemudian dikerjasamakan dengan para alumni. Itu tentu saja program-program kami berkaitan dengan coaching gitu ya. Jadi perlu memiliki kompetensi coaching. Begitu Kak Femi. Jadi kita jadi alumninya MCI, para coachnya MCI itu kami tidak beli putus gitu ya. Masih ada tidak beli putus. Kita tetap terkait dalam komunitas keluarga masyarakat coach Indonesia. Sekarang ini kurang lebih ada 400 coach di seluruh Indonesia. Begitu Kak Femi ya. Ada lagi mau ditanyakan? Kelas, oke. Kalau tidak ditanyakan, lalu kemudian kelasnya. Oke, ini ada 2, kelas online dan kelas offline. Ini dia, kelas online. Gitu ya. Kelas online akan ada di Sabtu 21 Juni. Berarti berapa minggu ya? 2 minggu lagi ya. 2 minggu lagi. Gitu. Sabtu 21 Juni, mulai jam 8 sampai jam 5. Ini kelas online. Kelas online Bapak Ibu bisa hadir di mana dari manapun gitu ya selama akses internetnya ada. Begitu. Ini yang kelas online. Lalu kemudian untuk kelas offline, Bapak Ibu, kelas offline-nya ini 1 minggu kemudian, tanggal 27 dan 28. Itu long weekend Bapak Ibu. Oh, ini kayaknya bulan ini banyak long weekend ya. Ini long weekend. Jadi kalau Bapak Ibu mau datang ke Jogja, Jumatnya libur gitu ya. Sabtu minggunya ikut kelas ini. Jadi kayaknya libur satu syuro ya kalau salah. Wah, berarti awal bulan syuro Anda belajar ilmu yang dikdaya, yang sakti. Indonesian Coaching Training Bapak Ibu sekalian. Oh, oke, gak kelihatan ini ya. Ini kelasnya spesial gitu ya. Jadi Anda mendapatkan materi tambahan untuk coaching. Jadi harga harga untuk yang offline, Bapak Ibu harganya 3 juta untuk offline. Itu 3 juta ini sudah termasuk penginapan. Penginapannya nanti sudah berada di kelas ini. Gitu. Artinya sudah include biayanya. Ini yang kelas offline. Wah, tapi harus ke Jogja ya. Oh, yang nggak harus ke Jogja ya Anda bisa kelas online gitu ya. Nah, kelas online-nya, nah ini Bapak Ibu, kelas online-nya ini kapan? 21 Juni gitu ya. Harganya 2 juta. Gitu ya. Kok lebih murah? Ya, ini kan cuma 1 hari gitu ya. Dan kami tidak memberi Anda makan gitu ya, tidak menginapkan Anda gitu kan. Maka hanya 2 juta, tapi kalau Anda mendaftar sekarang gitu ya, nanti saya berikan linknya, Anda dapat special price hanya 1,5 juta. Gitu ya, special price untuk Anda. Ada kalau daftar berdua lebih murah lagi. Ini jadwal dan biayanya, Bapak Ibu sekalian. Jadi ini tadi ya. Oh ya nih biayanya lebih murah nih. City Online 21 Juni via Zoom. Uh, Early bird-nya 1,5. Kalau daftar berdua hanya 2,8 tanggal 21. Kalau yang offline ini kok 24 25 sih. Maaf nih ya, tadi tanggalnya ikut yang ini tadi 28 dan 29. Gitu ya di Jogja sudah termasuk penginapan. Oke, kayaknya itu deh semuanya. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu tentang kelasnya? Kalau tidak ada, saya bagikan link bagi yang mau mendaftar untuk ikut kelasnya. Silakan, kalau yang mau bertanya, silakan Bapak Ibu. Dan kalau Bapak Ibu kaget gitu ya, itu kelasnya kok murah banget gitu ya.
Bapak Ibu boleh searching gitu ya. Bapak Ibu boleh searching nih, Kak Dedi ketawa-ketawa nih. Boleh searching di internet itu. Berapa harga kelas coaching Bapak Ibu? Saya yakin kan harganya itu bisa 4 bahkan 10 kali lipatnya kelas itu, kelas ini gitu ya. Jadi kenapa masyarakat coach Indonesia memberikan harga semurah itu supaya lebih banyak coach gitu. Memangnya UMKM nggak butuh coach gitu ya. Memangnya petani, nelayan nggak butuh coach. Mereka butuh coach Bapak Ibu. Gitu. Tapi kalau mereka harus membayar mahal sisi coachingnya, ya tidak gitu ya. Oke, ada pertanyaan. Kalau online itu sehari uji kompetensi juga atau uji kompetensi jawaban sendiri? Oh ya, di luar itu Kak Reni. Ini bukan uji kompetensi BNSP. Nanti kita jadwalkan lagi di luar itu. Gitu. Kan Anda Hmm. harus belajar dulu. Jadi tidak tidak termasuk uji kompetensi BNSP ya. Kalau dimaksud BNSP ya Kak ya maksudnya kan? Ya, kalau ini belum termasuk untuk Anda ujian BNSP. Nanti kalau kalau sudah lulus ini baru ujian BNSP. Demikian. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Coach, izin Yes, bertanya, tapi saya izin silakan. off cam ya Oh Coach ya. ya, ya. Izin bertanya boleh Berarti Okem? Boleh. ya kita kan mendapatkan sertifikat Hmm. Indonesian Coach ya. Yes, Nah, itu kita bisa bisa memakai gelar itu ya Coach, walaupun kita belum sertifikasi BNSP gitu. betul. Bisa, bisa. Kalau pertanyaan itu kan ada certified dari MCI. MCI ini, oh iya saya cerita. MCI ini adalah asosiasi coach profesional, itu salah satu asosiasi coach profesional. Tidak hanya MCI di Indonesia, Bapak Ibu sekalian, banyak sekali asosiasi yang lain gitu kan. Hmm. Nah, kami berbadan hukum resmi legal dan memang salah satu izin kami adalah memberikan pelatihan coaching gitu. Jadi sertifikasinya dari MCI. Anda boleh menggunakan gelar non akademik ya, non akademik itu. Iya. Nah, nanti sama Bu, kalau mau ujian Hmm. BNSP, uh, di ini di apa diuji sama BNSP gitu. Baik. Berarti mungkin MCI ini sama seperti asosiasi yang lain, tapi kalau Hmm. di dunia training atau trainer itu kan apa training ya, Hmm. LPK atau LKP itu sama ya kali ya Coach ya. Hanya dia beda. Kalau di sini kan Ya, asosiasi gitu ya Coach ya. ya kalau LPK kan tidak asosiasi coach, tidak asosiasi trainingnya ya. Kan Mm-mm. mereka setelah mengambil di situ kan selesai, tidak ada hubungannya, gitu kan Bu. Iya. Kalau kami MC ini jadi menjadi keluar komunitas gitu. Kami menjadi masyarakat. Jadi alumni-alumni kami masih terhubung dengan kami di seluruh Indonesia. Kami Hmm. mengerjakan proyek bareng, gitu kan, masih sharing bareng, kemudian pengayaan, kelas-kelas lain, begitu Bu. Jadi tidak tidak apa ya, tidak beli putus gitu kami bilangnya. Kami masih terhubung menjadi keluarga. Ya, karena mungkin Coach, mohon maaf saya kan memang udah lama nggak ini. Yes. Wah, apa coaching fundamental, abis itu levelnya apa lagi ya Coach? Punten Coach. Kalau di MCI kami hanya ada 3 level Bu. Yang pertama adalah coaching fundamental, kemudian yang kedua profesional, dan yang terakhir adalah trainer coach. Nah, Hmm. trainer coach itu Ibu bisa membawakan training tentang coaching. Seperti Coach ini ya. Yes, betul. Seperti saya. Ibu boleh membawakan itu. Dan boleh mensertifikasi. Iya, mensertifikasi. Jadi Ibu boleh mengajarkan coaching kepada apa? Pada kliennya, bukan klien lah, kepada peserta yang mau jadi coach gitu ya. Dan nanti MCI akan mengeluarkan sertifikat untuk itu. Hmm. Gitu. Berarti nanti teknisnya kali Coach ya. Punten. Ya, nanti teknisnya dibahas. Kan baru baru mau coaching dulu tuh. Nah, dan ini level yang diselenggarakan oleh MCI ini selaras dengan level BNSP-nya APCI. Jadi level 1 adalah praktisi coaching, kemudian level 2-nya adalah profesional coach, level Hmm. 3-nya adalah business coach. Itu align dengan itu, Bu. Baik Coach, terima kasih Coach. Oke, Bu Eva, terima kasih kembali. Ada lagi Bapak Ibu yang bertanya? Oke, Kang Mau Dedi nanya nih, silakan. Silakan. Ya, Kang Dedi dulu ya, setelah itu Bu Femi ya. Ya, silakan ya Kang. Coach. Masih melanjutkan yang tadi Coach ya. Hmm. Melanjutkan di materi tadi kan kita terkait dengan pertanyaan saya sebelumnya, Hmm. bagaimana kita bisa sabar untuk tidak in charge ke coaching, gimana kita nggak gatel pengen oh arahnya begini. Nah, tadi kan dijawab oleh coach kan bagaimana kita
harus memframing dari awal tujuan kita coaching itu harus di state di awal dan sebagainya gitu ya coach. Ya. Nah, boleh nggak ambil contoh lah misalkan Hmm. sudah kita framing seperti itu, sudah kita nggak akan keluar pembahasannya dari sini. Cuma kan saya highlight lagi nih kemampuan coach ini kadang berbeda-beda. Ada yang bahkan untuk mendefinisikan tujuan itu mungkin nggak kena-kena atau bahkan mungkin tujuan udah oke nih kena dia bisa mendefinisikan tujuannya seperti apa menggunakan smart dan sebagainya. Tapi ketika dia sudah lari ke way-nya tadi bagaimana dia mencapai tujuannya dia tuh kayak menurut kita tuh masih kita gali terus masih belum dapat nih gitu kan Oke. pasti paham gak ya yang maksud saya maksudnya menurut kita itu belum dapat nih anaknya belum dapat masih aneh ya seperti itu menurut kita sebagai coach ya memang mentornya sisi mentornya pengen keluar gitu nah itu menurut coach bagaimana tuh menggali lebih dalamnya agar sisi kita sebagai kadang kan kita jadi mentor ya sebagai mentor itu nggak keluar gitu itu yang pertama kemudian yang kedua coach saya baru mendengar untuk model yang skor tadi biasanya grow ya gitu ya yang skor tadi bolehlah spill dikit-dikit sebelum kita ikut anggap aja spoiler dikit lah gitu. Oke. Thank you. Silakan. Oke, yang pertama Kang Deddy, yang pertama bahwa kalau saya punya klien profesional, artinya klien profesional berbayar itu ya, itu saya akan menyediakan satu sesi pra-coaching namanya, Kang Deddy. Di pra-coaching itu kita ngobrol. Oke, saya akan jelaskan coaching seperti ini dan Anda harus menyiapkan tujuan. Tujuan itu harus detail, harus ini, harus ini. Semuanya diterangkan di depan sebelum sesi coaching mulai. Nah, kenapa? Karena dalam kesepakatan tadi atau namanya coaching opener, itu coach akan bertanya, apakah Anda sudah siap di coaching? Kalau klien belum siap, ya kita tidak memulai coaching. Gitu. Oke, ya sudah kita briefing dulu ya, gitu ya. Jadi tujuan adalah gini, gitu kan. Oke, perusahaan maunya seperti ini, gitu kan. Oke, berarti kita perlu meningkatkan kinerja. Oke, nah nanti sesi coaching Anda menyiapkan apa yang Anda mau tingkatkan misalnya. Itu ya, oke. Bahkan, jadi apa yang mau ditingkatkan? Oke, ini. Oke, nanti di coaching saya tanyakan. Gitu kan? Itu pertama kita pra coaching. Kemudian yang kedua, kita bisa dalam sesi coaching itu kemudian bertanya kepada klien. Dan hati-hati Kang Deddy mengatakan ini nggak kena nih gitu ya. Nggak kena ini kan menurut coach ya. Menurut coach ya. Jadi di MCI namanya itu JPA, Judgment Prasangka Asumsi. Seorang coach perlu meminimalisir itu, tidak judgment, tidak menghakimi, tidak berprasangka, tidak berasumsi. Kita tanyakan aja gitu ya. Oke, saya mau lakukan ini. Oke, detailnya seperti apa yang kamu lakukan? Gitu. Karena kalau sesuatu itu detail, Kang Deddy, dia tahu kok apa yang akan dilakukan. Gitu ya. Contoh sederhana misalnya karyawan, kan saya mulai besok Pak, saya datang tidak terlambat Pak. Misalnya gitu ya. Tidak terlambat itu tepatnya jam berapa kamu sampai di kantor? Gitu. Saya jamin 15 menit sebelumnya Pak. Misalnya gitu kan. Oke, supaya kamu 15 menit sebelumnya sampai kantor, kamu kira-kira dari rumah jam berapa? Gitu. Kamu bangun jam berapa? Itu kan nanti kemudian langkah-langkah yang detail. Gitu. Jadi coach tidak terima pokoknya semaksimal mungkin Pak saya upayakan. Itu nggak detail. Saya kalau ketemu klien oke, ya sebisa mungkin saya usahakan, saya upayakan ini tidak jelas gitu. Jadi kita bisa detailkan. Jadi satu jawaban saya untuk pertanyaan Anda yang pertama bahwa kita perlu pra coaching. Jadi kita menjelaskan. Bahkan kalau perlu training dulu, Kang Deddy. Training dulu. Kita training dulu tentang apa sesi coachingnya nanti tentang apa gitu. Misalnya meningkatkan performa perusahaan, menaikkan sales gitu atau apapun. Kita training dulu. Lalu apa yang akan kita lakukan ini. Nah, tindak lanjut ini yang kemudian kita coachingkan. Gitu. Saya biasanya menggunakan itu. Jadi training dulu, kemudian coaching. Jadi mereka sudah sepaham gitu. Kalau orang tidak tahu apa-apa, duduk sini saya coaching gitu ya. Pasti nanti coachingnya kemana-mana gitu. Itu. Kemudian yang kedua, skor. Nah, metode skor ini juga ada di buku ini ya. Ini tadi yang saya bahas tadi ada di buku ini. Skor itu singkatan dari symptom. Symptom itu masalah. Kemudian kedua adalah causes. Causes itu penyebab masalah. Kemudian outcome. Outcome itu result. Kemudian resource.
R-nya resource. Resource itu sumber daya yang dibutuhkan. Kemudian efek itu dampak. Gitu. Jadi modelnya itu model skor. Itu salah satu model coaching. C-nya Gitu. apa tadi, Coach? Sorry, Coach. C-nya causes, penyebab masalah. Gitu. Kak Juni, oke, untuk mendapatkan CIC bagaimana? Caranya adalah mengikuti kelas Kak Desi ya dan Kak Juni. Untuk menjadi CIC bagaimana caranya? Gitu. Oh ya. Untuk CIC ini untuk CIC maka Anda ini kelasnya ICT, gitu ya. Anda mau ikut offline tanggal 21 atau ini maaf ini tanggalnya 28, 29. 28 dan 29 Juni. Nah, Anda boleh ikut salah satu, maka Anda akan mendapatkan gelar CIC. Dengan catatan, Anda sudah menyelesaikan 12 kali sesi coaching. Berarti kalau 12 kali sesi coaching itu rata-rata 1,5 jam, maka Anda sudah mendapatkan 25 jam terbang sesi coaching. Ini Kak, mau ini. Saya sih menganjurkan silakan mengisi form kalau memang Anda berminat gitu ya. Soal biaya nanti boleh ditanyakan ke admin gitu. Nanti kalau Anda sudah mengisi nanti akan dihubungi oleh admin. Sudah saya bagi linknya kalau tidak salah ya. Belum ya? Sudah ada. Silakan itu ada linknya. Silakan mengisi link di sana. Anda mau yang online atau mau yang offline silakan. Cukup Kak Deddy? Oke, silakan Kak Femi. Baik, Coach. Terima kasih kesempatannya. Nah, yang mau saya Yes. tanya itu, Coach, gimana ya kalau misalnya yang kita coaching atau klien kita itu malas mikir. Karena kan banyak yang dipikirkannya dari tujuan, strategi, langkah. Nah, itu pertanyaan yang pertama. Nah, yang Hmm. kedua, cara agar coaching itu berhasil dan si klien ini bisa nih menemukan tujuannya, bisa dia menggali sumber dayanya. Terus pertanyaan yang ketiga, apa boleh kita lagi nge-coaching juga sebagai mentor apa? Mentoring. Jadi, kita sedang adain coaching nih, tapi juga kita nantinya sebagai mentoring karena mungkin dia tuh tidak bisa menemukan tujuannya atau mungkin belum dapat yang seperti Mas tadi katakan atau mungkin kliennya yang malas pikir jadinya kita juga ikut bantu mikir nah gitu coach gimana Oke, itu coach oke, thank you. Yang pertama Kak Femi bahwa itu JPA. Itu kita menghakimi klien. Ini kliennya malas mikir sih ini gitu ya. Itu JPA. Jauh-jauh deh, coach itu jauh-jauh dari situ kita apa ya? Kita do respect sama klien gitu ya. Apalagi kalau kliennya bayar ya kan, udah dibayar kok enggak, bercanda. Kak Femi, jadi kita pertama-tama kita perlu menjelaskan apa itu coaching kepada klien sehingga klien tahu bahwa dia akan di-coaching. Jadi jangan sampai klien tahu datang harapannya adalah saya diberi nasihat. Gitu. Jadi dia perlu dijelaskan dengan klien yang tadi sama Kang Deddy saya jelaskan, saya perlu pra-coaching dulu. Gitu. Pra-coaching dulu, baru kemudian saya mulai sesi coaching. Nah, di pra-coaching itu saya jelaskan semua. Gitu. Tujuan dan sebagainya, langkah dan sebagainya dia jelas, baru nanti saya gali dengan sesi coaching. Itu yang pertama. Jadi kita hindari CPA gitu ya. Terus yang kedua, boleh nggak saya campur aduk nih? Jadi saya coaching sekaligus training, kemudian saya mentoring, sekaligus saya konseling. Oh, saya juga terapis, misalnya gitu ya. Ada ilmunya banyak gitu. Kak, kalau sesi coaching itu kan jelas beda dengan yang lainnya, bahwa coaching hanya bertanya, kita mengeluarkan apa yang ada dalam diri klien. Maka kalau Anda state, saya lakukan sesi coaching kita selama 1 jam, maka selama 1 jam itu saya hanya mengcoaching. Gitu. Kalau nanti kemudian kliennya mengatakan, tapi Pak, dari sesi coaching ini saya menemukan saya butuh training, Pak. Misalnya gitu kan, oke. Itu bagian dari temuannya klien. Oke, kalau gitu nanti kita adakan training. Atau saya butuh di mentor, Pak. Gitu kan. Oke, nanti selesai sesi coaching, kita jadwalkan mentor. Begitu. Kenapa perlu demikian, Kak Femi? Karena kalau kita mencampur adukkan gitu ya, saya coaching, ya mentoring, ya konselor, consulting gitu ya, nanti tidak jelas klien ini diberdayakan atau ditolong. Begitu. Kita dalam coaching kan kita menumbuhkan tanggung jawab klien. Jadi kalau kliennya tidak bertanggung jawab karena kita biasa memberi bantuan gitu ya, nanti itu tadi. Jadi
rekomendasi saya jangan dicampur-campur. Gitu ya. Silakan kalau kompetensi ada banyak silakan gitu. Boleh. Ada mau training dulu gitu ya. Terus kemudian eh, apa konsultasi kalau ada gitu ya. Terus kemudian proses coaching gitu. Namun ketika coaching ya coaching gitu. Tidak dicampur dengan yang lain. Demikian Kak. Kak Femi? Oke. Terus Mas, gimana sih biar coaching kita itu bisa berhasil dan bisa si klien ini bisa menemukan tujuannya? Nah, belum kejauh tadi tuh, Coach. Oke. Yang pertama, tentu saja coach-nya tahu apa itu coaching. Demikian, karena saya pernah berjumpa seorang coach gitu ya, atau paling tidak dia mendaku dia sudah certified coach di dalam grup ini. Dan ketika saya tunjukkan tadi, Kak Femi, mana yang disebut tujuan A atau B? Gitu ya. Dia dengan yakin menjawab A. Itu berarti tujuannya dia sebagai seorang coach itu tidak smart. Nah, maka tentu saja ketika dia mengcoaching gitu ya, maka klien tidak akan digali sampai tujuannya smart gitu. Karena bagi coach namanya tujuan nggak perlu smart gitu. Maka itu tadi Kak. Nah, terus yang kedua, apakah coach perlu sampai klien menemukan mencapai tujuannya gitu ya? Nah, tergantung kemudian ada namanya coaching goals, Kak. Coaching goals itu ditanyakan sebelum sesi coaching dimulai. Jadi pertanyaan seperti ini. Oke, jadi apa tujuan yang ingin kamu raih dari sesi coaching kita ini? Kalau klien bisa mengatakan, saya mau turun berat badan 10 kilo, gitu kan. Maka kita sampaikan, loh sesi coachingnya cuma 1 jam kok, mau turun berat badan 10 kilo, kan nggak mungkin turun 10 badan dalam 1 jam, gitu kan. Maka kemudian, apakah maksudnya Anda tahu caranya untuk turun berat badan selama, uh, turun berat badan 10 kilo dalam 1 jam? Iya. Oke, nah itu coaching goals. Nah, maka dia akan menentukan tujuan, membuat rencana langkah dan eksekusinya. Maka kemudian coach menawarkan juga, apakah Anda butuh bantuan untuk mengawal action plan Anda? Kalau klien mengatakan iya, ya sudah, oke kita jadwalkan sesi coaching berikutnya. Gitu. Di sesi coaching berikutnya tinggal kita tanyakan bagaimana progresnya, apa kendalanya, apa kesulitannya, apa yang akan dilakukan untuk mengatasi kendala. Seperti itu. Gitu. Dan coach tidak bertanggung jawab bahwa saya pastikan goalmu tercapai, tidak gitu. Tidak. Nah, itu kan tanggung jawab klien, bukan tanggung jawab coach. Gitu. Maka coach dari situ, oke, ini penting nggak tujuan untuk Anda? Apakah prioritas untuk Anda? Kalau klien mengatakan ini tidak penting dan tidak prioritas, ya ya sudah, gitu, nggak usah di coaching. Gitu Kak Emi, kira-kira. Oh iya 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 iya. Makasih penjelasannya Kak. Berarti intinya untuk eh, mengarahkan mereka lah gitu ya, Coach, ya, untuk berpikir. Yes, Untuk memperjelas. mereka. Ya, oke Betul. oke. Terima kasih Coach. Yes. Penjelasan sangat Ya, bermanfaat. ya, terima kasih Kak Femi. Ini ada Kak Ami, berarti certificate ini bisa memasuk ke berbagai tujuan klien. Ya, betul Kak Ami. Jadi coaching berbeda dengan konsultan. Konsultan harus ahli di bidangnya, maka coach tidak perlu ahli di bidangnya. Tadi saya ceritakan saya mengcoaching ahli hukum gitu ya. Saya tidak paham hukum dan dia juga menemukan tujuannya gitu. Jadi gitu. Oh ya, bagaimana dapatkan buku coaching itu, Coach? Ya, nanti saya bagikan di link di grup, Pak. Nanti tunggu pengisi harga bukunya ya. Jadi, buku coaching ini, Bapak Ibu sekalian, ini ada logonya MCI, jadi memang diterbitkan oleh Masyarakat Coach Indonesia, gitu, dan melalui penerbit resmi, dan ditulis oleh 3 orang master coach di MCI, gitu ya. Coach Utoro, tadi ada yang kenal dengan Coach Utoro, gitu ya. Kemudian Kotis Toto adalah presidennya Masyarakat Coach Indonesia dan saya gitu ya. Kami menulis 3 buku itu dengan apa ya? Dengan asumsi dasar bahwa semua orang bisa menjadi coach. Tidak harus coach profesional, tapi paling tidak bisa mengcoach dirinya sendiri. Begitu. Apakah ada yang masih ditanyakan? Nanti saya bagikan di grup ya, Kak Adi, untuk link pemesanan buku. Oke. Kak Dedi, oh silakan Kak Dedi. Banyak banget pertanyaan ini Kak Dedi ini. Silakan, silakan. Iya menarik soalnya Coach. Yes. Melanjutkan yang tadi yang ditanyakan Bu Femi. Oke. Sebenarnya ukuran keberhasilan coaching itu apakah kita yang menentukan atau coach yang menentukan atau misalkan KPI-nya kalau misal konteksnya di perusahaan apakah KPI-nya tercapai dia eh, berarti coaching yang berhasil atau selama tujuan dari yang ditetapkan selama masa coaching itu tercapai berarti coaching kita juga tercapai atau sesimpel
oh klien happy, itu udah tercapai gitu ya coach. Kemudian yang kedua, saya lupa tadi menanyakan untuk yang sesi pra coaching ini bisa nggak kita misalkan kita punya anggota tim banyak nih, kita kumpulin dulu, kita jelasin kita mau ada coaching satu persatu bla 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 bla, tujuan harus kalian masing-masing menyiapkan tujuan dan sebagainya, nanti dalam waktu setengah jam dan sebagainya. Seperti itu, apakah bisa digabung? Kemudian eh, apakah ketika sudah selesai satu coaching ini, satu sesi, misalkan 1 jam pertama coaching, kemudian sudah menentukan step by stepnya mau ngapain dan sebagainya. Nah, jam berikutnya kita bisa langsung lanjut mentoring atau harus lain lain waktu setelah itu ada progres dan sebagainya kita baru bisa mentoring. Itu, Coach. Oke, wah ini panjang nih ya. Oke, nomor satu tadi. Nomor satu, apa tolak ukur kesuksesan coaching, gitu ya. Tadi ada yang namanya coaching goals, Kak Dedi. Coaching goals tadi ditanyakan di awal sesi coaching. Oke, apa tujuan yang ingin kamu raih dari sesi coaching kita yang 1 jam ini? Gitu. Dan nanti di akhir sesi coaching kita tanyakan kembali, apakah dari sesi coaching ini Anda menemukan coaching goals Anda? Gitu. Jadi soal KPI tadi juga boleh ditanyakan, apakah kemudian Anda setuju bahwa keberhasilan Anda ditentukan oleh KPI ini? Kalau klien enggak gitu ya, ya dia gitu kan. Kecuali tadi Kak Dedi di depan sudah ngomong gitu ya, keberhasilan kita ditentukan oleh ini ya sebelum sesi coaching gitu kan. Dan nanti kita boleh boleh sampaikan ke klien. Begitu. Itu yang pertama. Jadi kesuksesan sesi coaching sederhana. Apakah dalam sesi coaching itu klien menemukan coaching goals yang disepakati di depan? Kalau klien mengatakan, iya, saya sudah ketemu. Oke, ya. Coaching Anda berhasil. Gitu. Tapi kliennya belum turun 10 kilo, Pak. Gitu kan. Lah ya kan baru di coaching 1 jam. Gitu ya. Masa sudah turun 10 kilo gitu kan. Itu. Dan tadi, apakah dalam 1 jam kemudian langsung di mentoring gitu ya. Nah, biasanya dalam sesi coaching itu menghasilkan yang ketemu adalah langkah-langkahnya, Kang Deddy. Jadi action plan-nya. Tadi kalau di strukturnya ICT tadi materinya itu ada. Jadi action plan-nya apa setelah sesi coaching ini ya? Saya mau melakukan ini gitu ya. Oke, gitu. Kalau itu sudah jadi kan berarti kita butuh memberi waktu kepada klien untuk kemudian kita tanyakan kan bagaimana action plan yang kamu susun gitu. Begitu. Dan tadi betul, boleh di depan dikumpulkan dulu, itu kita anggap pra-coaching lah ya. Kita anggap pra-coaching bahwa nanti saya akan lakukan coaching, personal 1 demi 1, gitu. Itu, keren seperti itu. Coach, izin Ya, bertanya boleh, Coach? boleh sebentar. Kang Deddy sudah selesai? Sudah, oke, sudah. Baik, kalau Bentar, sudah, bentar. Yang oh ini belum. coach, yang apa namanya, jam pertama coaching, jam kedua mentoring itu gimana? Ah, pertanyaannya apakah coaching dan mentoring ini hal yang sama? Maksudnya Beda perkara coach, yang sama? beda. Jadi Perkaranya? iya, apa namanya, rencananya kan kita tidak judging di awal dan sebagainya, nanti di akhir baru kita dalam perspektif mentor seperti itu. Oke. Kalau saya rekomendasikan bahwa perlu clear di klien bahwa ini coaching dan coachingnya sudah selesai. Tapi hati-hati juga gitu ya. Oh, saya coaching tidak judgment, tidak judging gitu ya. Begitu selesai peran coachnya, nggak gitu dong. Gitu. Itu nanti Kang Deddy akan kesulitan ketika mau coaching berikutnya gitu. Gitu. Karena coaching itu based on trust ya antara coach dan klien kan. Nah itu yang perlu dijaga gitu. Maksudnya kalau kalau kemudian ini kan udah nggak sesi coaching, boleh dong saya marahin gitu ya. Hati-hati nanti pas di coaching lah nanti saya coaching jujur-jujur malah dimarahin. Itu yang perlu dijaga, Kak Deddy. Gitu. Oke, clear? Clear. Oke, tadi siapa yang mau tanya? Ibu Eva kah? Silakan. Halo, Bu Eva jadi tanya? Ya, Bu Coach. Eva, ya Izin silakan. bertanya, Coach. Coach, punten banget. Memang kan ujung-ujungnya kita apa ya meraih income ya, Coach ya, Betul. dari segala lini. Hmm. Kalau misalnya yang sudah profesional tuh kasih coaching sesi 1 jam itu berapa ya tarifnya kira-kira, Coach? Bintang, Oke. Coach. Tidak ada patokan pasaran di masyarakat khusus Indonesia dan dalam sesi coaching. Gitu. Jadi tidak ada. Itu murni tergantung dari Ibu perlu
perlu coaching sih sebenarnya kalau gitu. Bagaimana saya menentukan tarif gitu ya. Dan di kelas profesional itu tugas akhirnya adalah merencanakan itu, membangun bisnis coaching ini sekaligus pertanyaannya bagaimana Kak Reza ya, bagaimana mempromosikan itu akan ada di tugas kelas profesional gitu ya. Kelas profesional itu nanti Anda membangun bisnis coaching. Jadi bagaimana caranya membangun bisnis? Tarifmu berapa? Klienmu siapa? Karena nanti kemudian dari sisi itulah kemudian seorang coach bisa menentukan tarifnya kan. Itu misalnya saya tarifnya petani gitu kan. Sesi coaching saya 10 juta per sesi gitu ya. Ya nggak ada lah petani yang bisa bayar sekian gitu. Gitu Bu. Gitu. Iya, Yes. siap. Gitu. Jadi boleh Anda tarif itu dan saya bertemu dengan seorang Vice VP maskapai kita gitu ya, maskapai nasional. Dan dia cerita ke saya karena tahu saya seorang coach, dia cerita, saya itu jadi VP ini karena seorang coach gitu ya. Walah, saya penasaran. Berapa bayarnya, Pak? Gitu ya. Dia bayar, wah ini dari luar negeri. Oh ya, berapa bayarnya? Bayarnya 3.000. Bapak Ibu itu bukan 3.000 rupiah ya. Kalau 3.000 rupiah ongkos parkir ya. Gitu. Oke Kak Li, Coach pada tanggal 21 nanti saya ada kegiatan apakah bulan Juli ada kelas lagi? Ada Kak Li, nanti isi form aja dulu supaya nanti nama Anda terhubung dan bisa diingatkan oleh admin kami gitu. Gak apa-apa nanti apa 21 atau mau ikut yang tanggal 27 28 itu juga 28 29 yang offline juga boleh. Gitu. Jadi teman-teman Anda tidak harus ikut pertama ini saya sampaikan dia, oh berarti kami harus ikut itu. Enggak. Kalau memang Anda merasa saya cukup tahu dari webinar ini ya selamat Anda bisa gunakan itu atau Anda mau saya beli buku aja deh gitu Anda juga boleh gitu ya. Bebas Anda mau cara apapun boleh atau buku ini saya juga sampaikan, buku ini adalah materi yang akan diajarkan di kelas fundamental. Jadi semua materi ada di buku ini. Tentu saja dengan membeli buku Anda tidak otomatis menjadi certified kan? Tentu saja tidak begitu gitu. Tapi oke, yang kendala waktu gitu ya, boleh dengan membeli buku. Gitu. Nanti saya berikan link bukunya Kak Femi saya bagikan di grup ya. Ini saya harus nyari dulu nih. Nanti saya bagikan di grup gitu. Harganya 150.000 Bapak Ibu sekalian. 150.000 dan apa? Belum ongkir gitu ya. Belum ongkir karena kemarin kami ngirim ongkirnya 3 juta Bapak Ibu. Waduh gitu ya. Oke, apakah keterhubungan coach dan NLP? Maksudnya coach itu coaching ya? Betul ya. Iya, iya Kak Femi ya. Maksudnya coach itu coaching ya atau saya? Saya dengan NLP Hubungan atau coach? coachingnya, maksudnya keterhubungan antara coaching sama NLP. Karena saya juga mempelajari NLP kan, jadi kayak keterkaitannya gitu, Coach. Oke, baik. Baik, Kak. Kalau dilihat dari sudut pandang NLP, gitu ya, saya license master praktisi NLP, itu coaching adalah salah satu teknik NLP, salah satu teknik NLP. Nah, kalau di kelas profesionalnya MCI, gitu ya, di kelas profesionalnya MCI, NLP itu salah satu modul yang diajarkan di kelas coaching, gitu. Jadi silakan pasti akan ada diagram Venn-nya, gitu. Memperjelas itu kan NLP banget gitu ya. Memperjelas tujuan, memeta model itu kan NLP banget. Begitu. Cukup Kak Femi? Cukup menjawab ya? Oke, cukup, Coach. Ya, Terima oke. Sebentar. Oh ya, ini ada linknya sebentar. Oh ini ya, ketemu nih kalau yang mau pesan buku. Nanti juga besok akan saya bagikan di grup juga kalau yang mau pesan buku. Gitu. Dan di buku itu ada bonusnya Bapak Ibu. Bonusnya adalah video coaching value-nya Coach Toto. Nanti bisa diakses gitu ya. Dan video stress management. Nah, itu juga nanti bisa diakses stress management melalui self coaching. Nanti bonus videonya bisa diakses. Itu kalau ada yang mau pesan buku. Oke, Bapak Ibu, ada yang masih mau ditanyakan nih? Oh, ini udah lewat 21.04. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Silakan. Kalau tidak kita tutup. Aman? Oh, baik, kalau aman tidak ada lagi pertanyaan. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah stay sampai akhir, luar biasa. Ada teman-teman yang dari awal sampai akhir atau masuk tengah kemudian sampai akhir atau akhir baru saja masuk gitu ya. Tenang saja, kegiatan malam hari ini saya rekam, nanti rekamannya akan saya bagikan di dalam
grup. Nanti Bapak Ibu bisa mendapatkan rekaman ini. Baik Bapak Ibu sekalian, dengan demikian mari kita menundukkan kepala, mensyukuri kebersamaan kita, dan semoga perbincangan kita malam hari ini bermanfaat untuk Bapak Ibu. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Sebelum kita tutup, Bapak Ibu sekalian, kita kenangkan, kita awetkan, gitu ya. Kalau Kristoto bilangnya, kita awetkan gambar kita. Silakan membuka kamera, saya akan ambil gambarnya, dan hanya yang open cam yang terlihat gambarnya. Nanti saya bagikan di grup. Oke, silakan Bapak Ibu. Saya tunggu yang mau merapikan rambutnya dulu, cuci muka, lipstiknya ditebelin. Oh enggak ya. Oke, oh luar biasa. Thank you, thank you. Oh masih ada ya. Saya rasa tinggal bertiga kita. Ternyata baci banyak yang hadir. Oke, siap-siap Bapak Ibu sekalian. Berikan ekspresi terbaik Anda. Saya akan ambil gambarnya. Oh sebentar, saya matikan rekaman dulu.